Dari hinaan ke perlindungan, kisah kakek cacat dan kerbau raksasa yang membuat hutan jati tunduk. Angin musim kemarau di hutan jati mati tidak sekadar bertiup. Ia menggigit, menguliti sisa-sisa kehangatan dari tubuh siapa saja yang cukup bodoh untuk bertahan hidup di sana. Di antara ribuan batang pohon jati yang meranggas, yang berdiri tegak bak tentara mayat tanpa kepala, sebuah gubuk reot menyempil di celah bukit kapur. Gubuk itu nyaris tak terlihat, tersamar oleh warna tanah kering dan daun-daun coklat yang luruh, seolah alam semesta sendiri berusaha menyembunyikan keberadaannya karena malu. Ki Basara duduk bersila di bel-bel bambu yang sudah rapuh, membiarkan angin senja menerpa wajahnya. Wajah itu adalah peta penderitaan yang tak berujung. Kulitnya tidak lagi mulus. Penyakit kusta, yang oleh penduduk desa di kaki bukit disebut sebagai kutukan setan, telah memakan sebagian besar ketampanannya di masa muda. Bercak-bercak putih dan merah menebal di pipi, sementara beberapa ruas jari tangannya telah memendek, termakan oleh bakteri yang tak kasat mata namun ganas. Dulu, tangan itu adalah tangan yang perkasa. Tangan seorang pandai besi yang mampu menempa keris pusaka dan cangkul baja. Tangan yang dihormati. Kini, tangan itu gemetar hanya untuk membebat kain kumal ke kakinya yang bernanah. SSSTTT. SSSTTT. Suara angin berdesis melewati celah dinding anyaman bambu, terdengar seperti bisikan orang-orang desa yang mengusirnya 10 tahun lalu. Pergi, najis. Jangan bawa sial di sini. Kata-kata itu masih terngiang, lebih tajam dari parang, lebih panas dari bara api tempaan manapun. Ki Basara menarik napas panjang, menghirup aroma tanah kapur yang gersang. Matanya yang keruh menatap kosong ke arah tungku api kecil di sudut gubuk. Hanya ada sisa abu dingin di sana. Tak ada ubi, tak ada singkong. Laras, bisiknya lirih. Suaranya parau seperti gesekan dua batu kali. Ia memanggil nama yang sudah terukir di nisan kayu lapuk di belakang gubuk. Istrinya. Satu-satunya manusia yang tidak pernah memandang jijik pada kulitnya yang melepuh. Nyi Laras meninggal karena demam tinggi, tepat seminggu setelah mereka diasingkan ke hutan terkutuk ini. Laras, hari ini perutku berbunyi lagi. Tapi tak apa. Rasa lapar ini setidaknya mengingatkanku bahwa aku belum mati. Bahwa sukma ini masih terperangkap dalam daging yang busuk ini. Ki Basara tersenyum getir. Senyum yang nyaris tak terlihat di balik bibirnya yang pecah-pecah. Ia bangkit perlahan. Sendi-sendi lututnya berderak, krek, menyuarakan protes yang menyakitkan. Namun, naluri bertahan hidup memaksanya bergerak. Ia harus mencari air. Sumber mata air terdekat berjarak 1 kilometer, menuruni lembah curam yang dipenuhi akar-akar liar berduri. Ia meraih tongkat kayu, sebatang dahan jati tua yang telah dipoles licin oleh genggaman tangannya selama bertahun-tahun. Dengan langkah terpincang-pincang, ia keluar dari gubuk. Hutan jati mati sedang dalam puncak keangkerannya. Matahari mulai tergelincir, menyisakan semburat jingga kemerahan yang membaur dengan bayangan hitam pepohonan. Suasana sunyi, terlalu sunyi. Biasanya, jam segini ada suara jangkrik atau burung hantu yang mulai bersahutan. Namun sore ini, hutan itu membisu. Hening yang mencekam, seolah-olah seluruh penghuni rimba sedang menahan napas, ketakutan akan sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari malam itu sendiri. Ki Basara berhenti melangkah. Telinganya yang masih tajam menangkap sesuatu. GGRRRHHH. Bukan suara macan. Bukan suara babi hutan. Itu adalah suara napas. Berat, basah, dan dalam. Suara itu terdengar seperti tarikan napas raksasa yang paru-parunya dipenuhi cairan. Getarannya merambat lewat tanah, menggelitik telapak kaki Ki Basara yang dibalut kain perca. Suara apa itu? Batinnya. Rasa takut menyelinap, namun rasa penasaran, atau mungkin kerinduan akan kematian, mendorongnya melangkah mendekat ke arah sumber suara. Bunyi itu berasal dari balik gundukan tanah liat di dekat jurang bekas longsoran. Ki Basara menyeret kakinya, menyingkirkan semak belukar yang menghalangi pandangan. Jantungnya berdegup kencang, satu-satunya ritme kehidupan yang tersisa di tubuh rentanya. Ketika ia menyingkap tirai tanaman merambat terakhir, matanya terbelalak lebar. Di sana, terperosok dalam lubang jebakan gajah yang sudah tua dan tertutup dedaunan,
terbaring sesosok makhluk yang membuat darah Ki Basara berhenti mengalir sejenak. Itu bukan hewan biasa. Itu adalah mimpi buruk yang mewujud. Seekor kerbau. Namun, menyebutnya sekadar kerbau adalah sebuah penghinaan bagi akal sehat. Ukurannya raksasa, setinggi atap gubuk Ki Basara jika ia berdiri tegak. Tubuhnya tidak berbulu seperti kerbau ternak, melainkan kulit hitam legam yang tebal, kaku, dan dipenuhi parut luka lama yang tumpang tindih, seperti zirah perang yang telah ditempa ribuan pertempuran. Otot-ototnya menonjol mengerikan di balik kulit yang tampak sekeras batu cadas. Namun yang paling membuat lutut Ki Basara lemas adalah tanduknya. Tanduk itu tidak melengkung anggun ke atas atau ke samping. Tanduk itu tumbuh lurus, tajam, dan runcing ke depan, sejajar dengan moncongnya. Sepasang pasak kematian. Ujung tanduk itu berwarna merah gelap, entah karena warna alami atau sisa darah mangsa yang telah mengering. Groaak. Makhluk itu mencoba bangkit, namun kaki depannya tertekuk dalam posisi yang tidak wajar. Ia terjebak. Lumpur hisap di dasar lubang mencengkeram tubuh bagian belakangnya. Matanya. Ya Tuhan, matanya merah menyala dengan pupil yang mengecil karena amarah dan rasa sakit. Ki Basara mundur selangkah, tongkatnya membentur batu. Tuh! Mata merah makhluk itu seketika beralih, menatap lurus ke arah Ki Basara. Tatapan itu bukan tatapan hewan yang memohon belas kasih. Itu adalah tatapan seorang raja yang terhina, tatapan pembunuh yang sedang menimbang nyawa. Ada aura purba yang memancar darinya, hawa panas yang seolah membakar udara di sekitar lubang itu. Iblis tanduk pasak, desis Ki Basara, teringat dongeng tua yang sering diceritakan tetua desa tentang penunggu hutan yang gemar mengamuk. Tubuh tua Ki Basara gemetar hebat. Logikanya berteriak, "Lari! Tinggalkan. Biarkan dia mati atau kau yang akan mati di tanduknya." Namun, saat Ki Basara hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu yang lain. Di balik tatapan buas yang siap membunuh itu, ada satu detik di mana kelopak mata sang kerbau bergetar. Sebuah cairan bening meleleh dari sudut mata merah itu, membasahi pipi yang penuh bopeng luka. Air mata. Makhluk mengerikan ini menangis. Bukan karena takut mati, Ki Basara tahu itu. Tapi karena rasa sakit yang tak tertahankan dan keputusasaan karena harga dirinya yang hancur. Ia sendirian, terjebak, dan kesakitan. Seketika, rasa dingin di dada Ki Basara menghilang. Ia melihat pantulan dirinya sendiri di dalam mata monster itu. Ia melihat Ki Basara 10 tahun lalu, yang diseret dan dilempari batu oleh warga desa, yang menangis tanpa suara saat pintu gerbang desa ditutup di depan wajahnya. Kita sama, kawan. Kita sama-sama monster di mata mereka. Kita sama-sama dibuang karena rupa kita yang mengerikan. Monolog batin itu mengalir deras, menghapus rasa takutnya. Ki Basara tidak jadi lari. Sebaliknya, dengan tangan gemetar, ia melangkah maju mendekati bibir lubang. Ia meletakkan tongkatnya, lalu duduk bersimpuh di tepi jurang kematian itu. Jarak mereka kini hanya terpaut 2 meter. Hembusan napas sang kerbau yang berbau lumpur dan darah menerpa wajah Ki Basara. "Kau kesakitan, HM?" ucap Ki Basara pelan. Suaranya bergetar namun lembut. "Dunia ini memang jahat pada makhluk-makhluk buruk rupa seperti kita." Sang kerbau jalang mendengus keras. Fuh! Menyemburkan debu dari hidungnya. Kepalanya menyentak, mengarahkan tanduk pasak itu ke arah Ki Basara seolah menantang. "Tenang, tenang. Aku tidak bawa parang. Aku cuma orang tua bau tanah." Ki Basara mengangkat kedua tangannya yang cacat, memperlihatkan jari-jarinya yang tak lengkap. "Lihat, tanganku bahkan tak bisa memegang pisau dengan benar. Aku tak bisa menyakitimu, meski aku mau." Entah karena nada suara Ki Basara yang rendah, atau karena sang hewan sudah terlalu lelah, kerbau itu berhenti meronta. Ia menjatuhkan kepalanya yang berat ke tanah lumpur dengan suara bruk yang memilukan. Napasnya tersengal-sengal, pendek dan cepat. Ki Basara menatap kaki depan kerbau yang terjepit akar pohon di dasar lubang. Tulangnya mungkin retak, atau hanya terkilir parah. Luka goresan menganga di paha kirinya, mungkin akibat bergesekan dengan batu tajam saat jatuh. Lalat mulai mengerubungi luka itu. Rasa iba yang sudah lama mati di hati Ki Basara, kini tumbuh kembali seperti tunas di tanah gersang.
Ia meraba saku celananya yang bolong. Kosong. Ia menoleh ke arah gubuknya yang jauh. Di sana, di bawah bel-bel, tersimpan satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Sebotol kecil minyak kelapa tua yang dicampur rempah, peninggalan Nyi Laras untuk mengobati luka kustanya sendiri. Itu adalah obat terakhir. Penahan rasa sakitnya di malam-malam dingin. Ki Basara menatap mata merah sang kerbau lagi. Mata itu kini meredup, setengah terpejam. Pasrah. Tunggu di sini, bisik Ki Basara, seolah berjanji pada saudaranya sendiri. Jangan mati dulu. Kumohon, jangan mati dulu. Orang tua itu bangkit dengan susah payah. Ia tidak berjalan menuju mata air. Ia berbalik, menyeret kakinya secepat mungkin kembali ke gubuk. Langit semakin gelap, dan hutan jati mati mulai menyanyikan lagu kematiannya. Tapi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Ki Basara merasa ia memiliki tujuan hidup selain menunggu ajal. Ia harus menyelamatkan monster itu. Malam di hutan jati mati tidak pernah turun perlahan. Ia jatuh seperti kain hitam tebal yang membekap wajah bumi secara tiba-tiba. Kegelapan itu pekat, dingin, dan membawa aroma tanah basah yang menusuk tulang. Di tengah keremangan yang kian mencekik, sosok ringkih Ki Basara bergerak terseok-seok membelah ilalang. Napasnya memburu. Hah? Hah? Terdengar seperti parutan kelapa yang kasar di telinga malam. Di tangan kanannya, ia mencengkeram erat sebuah botol kaca kecil berwarna hijau lumut, harta karun terakhir yang ia miliki. Di dalamnya, cairan minyak kelapa tua bercampur rempah cengkeh dan jahe berguncang pelan. Itu adalah ramuan peninggalan Nyi Laras, satu-satunya benda yang bisa meredakan rasa gatal dan nyeri di kulit kustanya saat udara dingin menyerang. Memberikan minyak ini pada makhluk lain sama saja dengan menyerahkan selimut terakhir di tengah badai salju. Namun, bayangan mata merah yang meneteskan air mata tadi terus menghantui benaknya, mengalahkan rasa sakit di kakinya sendiri. Laras, maafkan aku. Malam ini aku akan kedinginan lagi. Tapi ada nyawa yang lebih butuh kehangatan ini daripada sekadar kulit tuaku yang sudah mati rasa. Batinnya berdialog dengan sukma istrinya yang ia percaya masih melayang di antara ranting-ranting kering. Sesampainya di bibir lubang jebakan, Ki Basara berhenti sejenak untuk mengatur napas. Jantungnya berdegup tidak karuan, bukan hanya karena lelah, tapi karena ngeri membayangkan apa yang akan ia lakukan. Di bawah sana, dalam kegelapan lubang sedalam 3 meter, terbaring sang iblis tanduk pasak. Ia tidak bisa mengobatinya dari atas. Ia harus turun, masuk ke dalam jangkauan tanduk pembunuh itu. Bismillah. Gusti, lindungi raga renta ini, gumamnya gemetar. Dengan sisa tenaga yang dipaksakan, Ki Basara duduk di tepi lubang, lalu perlahan merosotkan tubuhnya ke bawah. Dinding tanah liat itu licin dan lembab. Kuku-kuku jarinya yang tak utuh berusaha mencengkeram akar-akar serabut yang menyembul keluar, menahan laju tubuhnya agar tidak jatuh menimpa sang hewan. Sruk! Tubuhnya tergelincir di meter terakhir, mendarat dengan bunyi bug, di atas lumpur dasar lubang yang berbau anyir. Seketika, suasana berubah menjadi neraka kecil yang sempit. Jarak antara wajah Ki Basara dan moncong raksasa itu kini tak sampai 1 hasta. Hawa panas yang memancar dari tubuh sang kerbau terasa menyengat, seperti berada di dekat tungku pembakaran besi. Bau darah segar, keringat hewan, dan aroma liar yang menyengat hidung memenuhi rongga dada Ki Basara, membuatnya hampir muntah. Sang kerbau tersentak kaget. Grook! Suara geraman rendah bergema di dinding lubang sempit itu, menggetarkan gendang telinga Ki Basara hingga berdenging. Kepala raksasa itu menyentak liar. Tanduk pasak yang runcing menyambar udara, hanya berjarak beberapa inci dari leher Ki Basara. Jika ia telat menghindar sedikit saja, lehernya pasti sudah tembus. Ki Basara menempelkan punggungnya rapat-rapat ke dinding tanah. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, posisi menyerah. SSHHH, SSHHH. Aku bukan musuh. Aku bukan pemburu, ucapnya dengan nada serendah mungkin, menekan rasa takut yang menjalar di tulang punggungnya. Lihat, aku kecil. Aku lemah. Kau bisa membunuhku dengan 1 hembusan napas, wahai Raja Rimba. Mata merah itu menatapnya nyalang dalam kegelapan, memantulkan sedikit cahaya bulan yang remang-remang dari celah dedaunan di atas. Ada keraguan di sana. Naluri hewan itu berteriak untuk menyerang.
Tapi rasa sakit di kakinya yang terjepit akar menahannya. Ki Basara melihat kesempatan itu. Perlahan, sangat perlahan seperti gerakan siput, ia merogoh saku celananya lagi. Ia mengeluarkan bumbung bambu berisi air sisa minumnya tadi siang. Hanya setengah ruas, tapi itu air yang sangat berharga. Kau haus? Aku tahu tenggorokanmu kering seperti gurun, bisik Ki Basara. Ia menuangkan sedikit air ke telapak tangannya yang cacat, lalu menyodorkannya hati-hati ke dekat moncong kerbau itu. Sang kerbau mendengus, mencium bau air. Rasa haus mengalahkan egonya. Lidah hitam yang kasar dan panjang menjulur keluar. Slurp, menyapu air di telapak tangan Ki Basara dalam sekejap. Tekstur lidah itu kasar seperti amplas, menggores kulit tipis Ki Basara, tapi orang tua itu tersenyum. Nah, begitu. Kau cuma haus, katanya lembut, menuangkan sisa air langsung ke mulut hewan itu. Setelah air habis, kini saatnya ujian sesungguhnya. Luka di paha sang kerbau terlihat mengerikan dalam keremangan. Dagingnya robek lebar, memperlihatkan otot merah yang berdenyut. Darah masih merembes pelan, bercampur dengan lumpur kotor. Jika dibiarkan, infeksi akan membunuhnya dalam hitungan hari. Ki Basara membuka tutup botol minyak peninggalan istrinya. Aroma cengkeh dan minyak kelapa yang hangat seketika menyeruak, melawan bau amis darah di lubang itu. Aroma ini, aroma kenangan. Aroma tangan Nyi Laras yang memijat punggungnya sepulang kerja dulu. Setetes air mata jatuh dari pelupuk mata Ki Basara, jatuh ke dalam botol minyak itu. Ikhlaskan, Basara. Ikhlaskan, bisik suara di kepalanya. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan minyak itu ke lukanya sendiri terlebih dahulu, ke jari-jarinya yang kusta, agar sang hewan mencium bau obat itu pada dirinya. Setelah itu, ia memberanikan diri menyentuh paha raksasa sang kerbau. Kulit kerbau itu keras, panas, dan berkerak tebal. Rasanya seperti menyentuh batu kali yang dijemur seharian. Namun saat jari Ki Basara menyentuh bagian luka yang terbuka, otot sang kerbau menegang kaku. Hewan itu merintih. Kakinya menendang pelan karena perih. Ki Basara tidak menarik tangannya. Ia justru menekan pelan, membalurkan minyak itu dengan gerakan memutar yang lembut namun tegas. Ia bersenandung lirih, sebuah tembang Jawa kuno yang biasa dinyanyikan ibunya untuk menidurkan anak kecil. Tak lelo, lelo, lelo ledung. Suara parau Ki Basara memantul di dinding lubang, menciptakan gema yang aneh namun menenangkan. Keajaiban kecil terjadi. Ketegangan di otot raksasa itu perlahan mengendur. Minyak hangat itu meresap, memberikan sensasi pedas yang kemudian berubah menjadi kebas yang menenangkan. Rasa sakit yang menyiksa sang hewan perlahan mereda. Kerbau itu berhenti meronta. Kepalanya yang berat kembali terkulai ke tanah. Kali ini lebih rileks. Napasnya yang tadi memburu kini mulai teratur. Mata merahnya tidak lagi menatap Ki Basara dengan kebencian, melainkan dengan tatapan lelah yang penuh tanda tanya. Mungkin ia bingung, mengapa makhluk kecil yang baunya seperti penyakit ini justru merawatnya? Ki Basara terus membalurkan minyak itu sampai tetes terakhir. Botol kaca itu kini kosong. Ia meletakkannya di samping, lalu menyandarkan punggungnya yang pegal ke dinding tanah, tepat di sebelah perut besar sang kerbau. Mereka duduk bersisian dalam kegelapan pekat. Manusia yang dibuang manusia, dan hewan yang mungkin dibuang kawanannya. Hutan di atas sana mulai ramai dengan suara-suara malam. Suara burung hantu, kuk, kuk, dan gesekan ranting pohon tertiup angin. Namun di dalam lubang itu, ada keheningan jenis baru. Keheningan yang bukan karena sepi, tapi karena rasa aman yang ganjil. Ki Basara merasakan hangat tubuh kerbau itu menjalar ke punggungnya, menggantikan selimut yang tak ia miliki. Rasa dingin malam yang biasanya menusuk tulang, kini terhalang oleh tembok daging raksasa di sebelahnya. Malam ini kita tidur di sini, kawan, gumam Ki Basara, matanya mulai berat. Aku tak kuat memanjat naik sekarang. Kakiku remuk rasanya. Sang iblis tanduk pasak tidak menjawab, tentu saja. Namun, ekornya yang panjang sesekali bergerak pelan, mengusir nyamuk yang mencoba mendekati wajah Ki Basara. Itu adalah gestur kecil. Sangat kecil. Tapi bagi Ki Basara yang sudah 10 tahun hidup tanpa kawan, kibasan ekor itu terasa seperti pelukan hangat seorang sahabat. Di dasar lubang yang gelap itu,
Di bawah tatapan bintang yang mengintip dari celah dedaunan, Ki Basara akhirnya memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak kematian Laras, ia tidak tidur sendirian. Ia tidur dijaga oleh mimpi buruk hutan rimba yang kini berutang nyawa padanya. Dan tanpa Ki Basara sadari, di kegelapan malam itu, tanduk lurus sang kerbau mulai memancarkan pendar cahaya yang sangat redup, semerah bara api yang hampir mati, seolah merespons kebaikan hati yang tulus dari manusia di sebelahnya. Cahaya matahari pagi menyusup malu-malu ke dalam hutan jati mati, menembus celah dedaunan rimbun yang menaungi lubang jebakan itu. Sinar itu jatuh tegak lurus, membentuk pilar cahaya berdebu yang menyoroti pemandangan ganjil di dasar bumi. Seorang lelaki tua kurus kering yang tertidur meringkuk di sisi perut seekor kerbau raksasa berwarna kelam. Ki Basara terbangun bukan karena kicauan burung, melainkan karena getaran halus yang merambat dari bantal hidupnya. Gerrrrhahaha. Suara dengkuran sang iblis tanduk pasak terdengar seperti gilingan batu raksasa yang bekerja pelan. Ki Basara mengerjap-ngerjapkan matanya yang masih lengket oleh kotoran mata. Tubuhnya terasa kaku, seolah tulang belulangnya telah menyatu dengan tanah liat tempat ia berbaring. Rasa dingin sisa semalam masih menggigit ujung-ujung jarinya yang buntung, namun punggungnya terasa hangat luar biasa. Ia menoleh perlahan. Hal pertama yang ia lihat adalah tekstur kulit sang kerbau yang disinari matahari pagi. Dalam terang, wujud hewan ini jauh lebih mengintimidasi daripada saat gelap. Kulitnya bukan sekadar hitam, tapi abu-abu gelap dengan corak retakan alami seperti tanah sawah di musim kemarau panjang. Bekas-bekas luka cakaran predator lain, mungkin macan atau beruang, tercetak jelas di bahunya yang kekar, menjadi tato alami yang menceritakan riwayat kekerasan rimba. Sang kerbau sudah bangun lebih dulu. Mata merahnya kini tidak lagi menyala garang, melainkan tampak keruh dan tenang, menatap lurus ke atas, ke arah kebebasan yang terasa mustahil dijangkau. "Selamat pagi, raksasa," sapa Ki Basara dengan suara serak khas bangun tidur. Sang kerbau menoleh sedikit, telinganya yang lebar berkibas, plak, mengusir lalat yang mulai berdengung. Ia tidak mendengus marah. Ia hanya menatap Ki Basara sejenak, lalu kembali menatap kakinya yang terjepit. Ki Basara bangkit duduk, meringis saat pinggangnya berbunyi krek. Ia merangkak mendekati kaki depan sang hewan yang terjebak di antara jalinan akar pohon beringin tua yang menembus dinding lubang. Semalam terlalu gelap untuk melihatnya, tapi kini jelas sudah masalahnya. Kaki itu tidak patah, hanya terkilir dan terjepit sangat kuat di celah akar yang keras bagai besi. "Ini masalah besar," gumam Ki Basara, meraba akar tersebut. "Akar ini sekeras batu. Dan kau terlalu berat untuk menarik kakimu sendiri tanpa merobek dagingmu." Ki Basara memandang sekeliling. Tidak ada alat, tidak ada parang. Hanya ada batu-batu kapur tajam yang berserakan di dasar lubang. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang jemarinya tidak lengkap, digerogoti kusta, lemah, dan gemetar. Bagaimana mungkin tangan serapuh ranting kering ini bisa membebaskan monster seberat 1 ton? "Kau bisa meninggalkannya, Basara," bisik suara logika di kepalanya. "Kau bisa memanjat akar-akar itu, keluar sendiri, dan kembali ke gubukmu. Biarkan alam mengambil kembali apa yang menjadi miliknya." Ki Basara menatap mata sang kerbau lagi. Ada kepasrahan di sana. Hewan itu sepertinya tahu bahwa nasibnya adalah mati perlahan di lubang ini, menjadi santapan belatung. Tatapan itu mengingatkan Ki Basara pada tatapan Nyi Laras di detik-detik terakhirnya. Tatapan yang memohon agar tidak ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati konyol di sini," ucap Ki Basara tegas, lebih kepada dirinya sendiri. Ia memungut sebuah batu kali yang sisinya pipih dan tajam. Dengan tekad yang melampaui kekuatan fisiknya, ia mulai memukul dan menggergaji akar pohon yang menjepit kaki sang kerbau. Tak, sreek. Pekerjaan itu lambat dan menyiksa. Akar beringin itu alot luar biasa, berisi getah lengket yang menyulitkan. Setiap gerakan menggergaji mengirimkan rasa nyeri ke pangkal lengan Ki Basara. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi keningnya yang keriput. Napasnya memburu. Hah? Seirama dengan detak jantungnya yang kian lemah. 1 jam berlalu. Akar itu baru tergores sedikit. Tangan Ki Basara mulai lecet. Darah segar dari telapak tangannya menetes, bercampur dengan tanah. Sang kerbau memperhatikan semua itu.
Ia melihat makhluk kecil ini menyakiti dirinya sendiri demi membebaskan kakinya. Naluri purbanya yang biasanya hanya mengenal hukum, makan atau dimakan, kini merasakan getaran asing. Sebuah hutang budi. Tiba-tiba, sang hewan mendengus keras. Fuh! Ia menggerakkan kepalanya, mendorong pelan bahu Ki Basara dengan moncongnya yang basah, seolah berkata, "Minggir. Biar aku yang selesaikan." Ki Basara terhuyung mundur, jatuh terduduk. "Apa? Kau mau apa?" Sang iblis tanduk pasak itu menarik napas panjang. Otot-otot lehernya yang masif menegang hingga urat-uratnya menyembul seperti kabel baja. Ia tidak menarik kakinya yang terjepit. Sebaliknya, ia menundukkan kepalanya rendah-rendah, mengarahkan tanduk pasak tunggalnya yang mengerikan itu ke akar pohon di sebelahnya, akar induk yang menopang jalinan akar kecil lainnya. Ada pendar cahaya merah samar yang berkedip di ujung tanduk itu. Sangat tipis, nyaris tak terlihat oleh mata biasa, tapi Ki Basara melihatnya. Itu bukan pantulan matahari. Itu cahaya dari dalam. Dengan satu sentakan kekuatan yang mengerikan, sang kerbau menghantamkan tanduknya ke akar induk itu. Dua ar. Suaranya bukan seperti benturan tulang dan kayu, melainkan seperti ledakan kecil. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Ki Basara menutup kepalanya dengan tangan, takut dinding lubang akan runtuh menimbun mereka. Debu mengepul. Ketika pandangan kembali jernih, Ki Basara ternganga. Akar induk beringin yang sebesar paha manusia itu hancur berkeping-keping, terbelah rapi seolah ditebas pedang pusaka yang sangat tajam. Cengkeraman pada kaki sang kerbau seketika terlepas. "Gusti Pangeran," bisik Ki Basara, matanya terbelalak tak percaya. "Kekuatan apa itu?" Sang kerbau menarik kakinya yang bebas. Ia mencoba berdiri. Kakinya gemetar, pincang, tapi ia bisa berdiri tegak. Ia menggoyangkan badannya, merontokkan tanah kering dari punggungnya. Bayangannya yang besar kini menutupi tubuh kecil Ki Basara, menciptakan payung teduh di tengah terik matahari yang mulai menyengat. Namun masalah belum selesai. Mereka masih di dasar lubang sedalam 3 meter. Dindingnya terlalu curam untuk didaki kerbau yang kakinya pincang, dan terlalu tinggi bagi Ki Basara yang lemah. Sang kerbau menatap dinding tanah itu, lalu menatap Ki Basara. Kecerdasan di matanya kembali bersinar. Ia berjalan perlahan ke sisi dinding yang paling landai, lalu menekuk kedua kaki depannya, merendahkan tubuh bagian depannya seperti posisi orang bersujud. Ia menoleh ke arah Ki Basara, memberikan isyarat mata yang jelas. "Naik." Ki Basara terpaku. Naik ke punggung monster ini? Punggung yang mungkin belum pernah ditunggangi manusia manapun? Kau memintaku naik?" tanya Ki Basara ragu. Sang kerbau mendengus tak sabar. Ekornya memukul tanah. Ki Basara menelan ludah. Ini gila. Tapi hidupnya memang sudah gila sejak 10 tahun lalu. Dengan sisa tenaga, ia memanjat naik ke punggung raksasa itu. Kulitnya terasa kasar dan panas, tapi kokoh seperti batu karang. Ki Basara mencengkeram punuk tebal di leher sang hewan sebagai pegangan. "Pegangan yang kuat, orang tua," bisiknya pada diri sendiri. Begitu Ki Basara berada di punggungnya, sang iblis tanduk pasak bangkit perlahan. Dengan beban yang tak seberapa di punggungnya, ia mundur beberapa langkah ke dinding terjauh untuk mengambil ancang-ancang. Jaraknya pendek, mustahil untuk melompat. Tapi hewan ini memiliki kekuatan magis di kakinya. Groo-a-a. Dengan lolongan yang membelah kesunyian hutan, sang kerbau berlari 3 langkah lalu melompat. Bukan lompatan biasa, tapi terjangan yang melawan gravitasi. Ki Basara memejamkan mata, merasakan sensasi perutnya mual seolah sedang terbang. Boom! Kaki-kaki kokoh itu mendarat di bibir lubang, mencengkeram tanah permukaan dengan kuku-kukunya yang besar. Tanah di pinggir lubang longsor sedikit, tapi momentum kekuatan dorongannya berhasil membawa mereka keluar. Mereka terpelanting ke hamparan rumput ilalang yang luas. Bebas. Angin segar hutan langsung menyambut wajah Ki Basara. Aroma kebebasan yang manis. Ia merosot turun dari punggung sang kerbau, jatuh telentang di atas rumput, tertawa histeris sambil menangis. "Hahaha, kita hidup. Kita hidup. Laras, lihat, aku masih hidup," serunya ke langit biru,
Air mata membasahi pipinya yang bopeng. Sang kerbau berdiri di sampingnya. Napasnya memburu tapi gagah. Ia tidak lari menjauh kembali ke hutan rimba. Ia justru menundukkan kepalanya, mengendus dada Ki Basara yang naik turun, memastikan manusia kecil ini baik-baik saja. Di momen itu, di bawah matahari yang semakin tinggi, sebuah ikatan tak kasat mata telah terjalin sempurna. Bukan lagi antara pemburu dan mangsa, bukan antara manusia dan hama, melainkan antara dua jiwa terbuang yang baru saja menaklukkan maut bersama. Ki Basara mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh moncong basah sang kerbau. "Terima kasih, Mahesa. Aku akan memanggilmu Mahesa," bisiknya lembut. "Nama yang artinya agung dan kuat. Mulai hari ini, kau tidak sendiri lagi." Dan seolah mengerti namanya yang baru, Mahesa melenguh panjang, suara yang bukan lagi ancaman, melainkan sebuah janji perlindungan yang akan mengguncang hutan ini di hari-hari mendatang. Perjalanan pulang dari lubang jebakan menuju gubuk reot Ki Basara sebenarnya tidak jauh. Tak sampai sepelemparan batu bagi manusia sehat. Namun, bagi sepasang makhluk yang tubuhnya remuk redam itu, jarak tersebut terasa membentang seperti padang pasir tanpa ujung. Matahari siang menggantung tepat di atas kepala, memanggang hutan jati mati tanpa ampun. Udara bergetar karena panas, menciptakan fata morgana yang menari-nari di atas tanah kapur yang retak. Ki Basara berjalan di depan. Langkahnya menyeret, sreek, sreek, meninggalkan jejak debu tipis. Setiap kali kaki kanannya menapak, wajahnya berkerut menahan nyeri. Penyakit kusta membuat saraf-saraf tertentu mati rasa, namun tulang-tulangnya yang tua tetap menjerit memohon istirahat. Di belakangnya, Mahesa mengikuti dengan setia. Langkah kaki sang kerbau raksasa itu berat namun hati-hati. Duk, duk. Seolah ia tahu bahwa guncangan sekecil apapun akan menyakiti kakinya yang baru saja terbebas dari jepitan akar. Bayangan raksasa Mahesa menelan tubuh kecil Ki Basara, memberikan keteduhan yang ganjil. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Ki Basara tidak merasa dikejar oleh kesepian saat berjalan di hutan ini. Ia merasa dikawal. Dikawal oleh Raja Rimba yang baru saja turun tahta. Sesampainya di halaman gubuk, Mahesa berhenti. Ia mengendus tiang bambu gubuk yang rapuh itu, lalu mendengus pendek. Jelas, tubuhnya yang setinggi atap itu tidak akan muat masuk ke dalam. Ia memilih merebahkan dirinya di bawah pohon beringin kerdil di samping gubuk, tempat di mana Nyi Laras biasa menenun dulu. Bruk! Tanah bergetar saat satu ton daging dan tulang itu menjatuhkan diri. Mahesa meletakkan kepalanya di atas akar pohon, matanya setengah terpejam, kelelahan luar biasa. Luka di pahanya masih menganga, merah dan basah, dikerubungi lalat hijau yang datang entah dari mana. Ki Basara masuk ke dalam gubuknya yang pengap. Ia langsung menuju sudut ruangan, tempat sebuah tempayan tanah liat retak tersimpan. Ia merogoh isinya. Kosong. Beras sudah habis 3 hari lalu. Ia beralih ke keranjang anyaman di dinding. Tangannya yang gemetar menemukan 3 ruas kunyit tua yang sudah keriput dan sepotong jahe kering. Hanya itu. Itu adalah sisa rempah yang rencananya akan ia tumbuk untuk obat kakinya sendiri malam nanti, atau mungkin ditukar dengan sedikit garam jika ada pedagang keliling yang berani mendekat ke perbatasan hutan. Ki Basara menatap kunyit di tangannya, lalu menatap celah dinding bambu ke arah Mahesa yang terbaring di luar. "Luka itu butuh ini lebih daripada perutku," bisiknya pada kesunyian. Dengan tekad bulat, Ki Basara mengambil cobek batu. Ia tidak memasak bubur atau merebus air untuk dirinya. Ia mulai menumbuk kunyit dan jahe itu. Tuk, tuk, ulek, ulek. Suara alu batu beradu dengan cobek mengisi keheningan siang itu. Aroma jamu yang tajam dan getir menguar, memenuhi gubuk kecil itu. Aroma ini membawa ingatan Ki Basara kembali ke masa lalu, saat Laras masih ada, saat dapur mereka masih mengebulkan asap nasi hangat. Sebab di dada ia tahan kuat-kuat. "Jangan menangis sekarang, Basara. Air matamu tidak bisa menyembuhkan luka." Setelah lumat, ia mencampurnya dengan sedikit air kapur sirih yang ia kerik dari dinding gua di belakang gubuk. Jadilah pasta kuning pekat yang berbau menyengat. Ki Basara keluar membawa cobek itu. Ia mendekati Mahesa. Sang kerbau membuka matanya. Waspada. Bola mata merah itu menatap nanar pada pasta kuning di tangan Ki Basara. "Jangan takut, Mahesa. Ini bukan racun.
ucap Ki Basara lembut, duduk bersimpuh di dekat paha belakang sang hewan. Ini resep nenek moyang. Rasanya akan seperti digigit semut api sebentar, lalu dingin seperti air pegunungan. Mahesa tidak bergerak, namun otot pahanya menegang. Ia membiarkan manusia kusta itu menyentuhnya. Ki Basara membalurkan pasta kunyit itu ke atas luka robek yang lebar itu. Tangan Ki Basara yang tidak memiliki jari lengkap membuat proses ini kikuk dan lambat. Ia harus menggunakan punggung tangannya atau sisa telapaknya untuk meratakan obat. Seseses hahaha. Mahesa mendesis. Kakinya tersentak refleks. Rasa perih dari jahe dan kapur pasti menyengat daging lukanya yang terbuka. Tahan, tahan, jagoan. Bujuk Ki Basara, meniup-niup luka itu pelan. Sakit itu tandanya obatnya bekerja. Kalau tidak sakit, berarti kau sudah mati. Perlahan, ketegangan di tubuh Mahesa mereda. Ramuan itu mulai bekerja, menutup pori-pori luka dan mengusir lalat-lalat yang mengganggu. Warna kuning kunyit kini mewarnai kulit hitam legam sang kerbau, tanpa kontras seperti emas yang ditorehkan di atas arang. Setelah selesai, Ki Basara duduk bersandar di perut besar Mahesa, kehabisan tenaga. Tangannya kuning, bajunya kotor, dan perutnya berbunyi nyaring. Kruyuk. Mahesa menoleh. Telinganya bergerak-gerak mendengar suara perut tuannya. Ia mengendus saku baju Ki Basara, lalu mendengus kecewa karena tak menemukan apa-apa. Kemudian, dengan gerakan yang mengejutkan, Mahesa menjulurkan lehernya ke semak belukar di dekat mereka. Ia tidak memakan rumput. Ia menggunakan tanduk pasaknya untuk menggali tanah. Kerak, serak. Dalam hitungan detik, ia mencabut sebatang umbi gadung liar yang tersembunyi di dalam tanah. Umbi itu beracun jika tidak diolah, tapi Mahesa menggigit bagian ujungnya, membuang kulitnya yang beracun dengan presisi luar biasa menggunakan gigi serinya, lalu menyisakan bagian umbi putih yang bersih di tanah depan kaki Ki Basara. Ki Basara terbelalak. Kau memberiku makan. Mahesa hanya mendengus, lalu meletakkan kepalanya kembali ke tanah, pura-pura tidur. Ki Basara memungut umbi itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Hewan buas ini, yang dituduh iblis oleh warga desa, baru saja melakukan hal yang manusia pun jarang lakukan padanya, berbagi. Hari berganti malam. Hutan jati mati kembali diselimuti dingin yang menusuk tulang. Angin malam ini lebih ganas dari biasanya, membawa uap air dari lembah yang membuat sendi-sendi Ki Basara ngilu bukan main. Minyak gosoknya sudah habis dipakai untuk Mahesa kemarin. Ki Basara meringkuk di bel-bel bambunya, menggigil hebat di balik sarung tipis yang sudah bolong di sana-sini. Giginya gemeletup. Tak. Rasa sakit akibat kusta dan dingin berpadu menjadi siksaan yang lambat. Ia merasa, mungkin malam ini ia akan menyusul laras. Napasnya mulai pendek, dadanya sesak. Tiba-tiba, dinding gubuknya berderit. Bayangan hitam besar menutupi cahaya bulan yang masuk dari pintu gubuk yang tak berdaun. Mahesa. Kerbau raksasa itu tidak masuk, tapi ia membaringkan tubuhnya rapat-rapat menempel pada dinding anyaman bambu gubuk, tepat di sisi di mana Ki Basara tidur. Tubuh Mahesa begitu besar hingga menutupi hampir seluruh sisi dinding gubuk yang berlubang itu, menghalangi angin dingin yang masuk. Dan kemudian, keajaiban itu terjadi. Ki Basara merasakan hawa panas yang tidak wajar merembes menembus dinding bambu tipis itu. Itu bukan sekadar panas tubuh hewan biasa. Panas itu intens, stabil, dan nyaman, seperti ada tungku api besar yang menyala tepat di sebelahnya. Tubuh Mahesa memancarkan kalor magis. Urat-urat biru di balik kulit albino kemerahannya, yang tertutup lumpur, ternyata berfungsi seperti aliran lava yang menghangatkan. Dalam hitungan menit, gubuk yang tadinya sesejuk kuburan itu menjadi hangat. Rasa ngilu di tulang-tulang Ki Basara perlahan menghilang, digantikan oleh kenyamanan yang membuai. Ia berhenti menggigil. Napasnya kembali teratur. Kau adalah tungku hidupku, Mahesa, bisik Ki Basara, menempelkan telapak tangannya ke dinding bambu, merasakan detak jantung raksasa di seberang sana. Duk. Di luar, Mahesa tetap terjaga. Matanya menyala redup dalam kegelapan, mengawasi hutan dengan waspada. Ia bukan lagi sekadar hewan yang diselamatkan. Malam ini,
Ia telah memproklamirkan dirinya sebagai penjaga nyawa si tua renta. Ki Basara tersenyum dalam tidurnya. Senyum paling damai yang pernah ia miliki selama bertahun-tahun. Ia tidak lagi memimpikan kematian. Ia memimpikan ladang hijau di mana ia dan Mahesa berjalan beriringan, jauh dari caci maki manusia. Malam itu, hutan jati mati menjadi saksi bisu. Dua makhluk yang dianggap sampah oleh dunia, kini saling menopang nyawa dengan cara yang paling purba dan suci. Satu memberikan obat dari sisa hidupnya, yang satu memberikan kehangatan dari darah dagingnya. 5 hari telah berlalu sejak malam di lubang jahanam itu, dan hutan jati mati seakan mengubah wajahnya bagi Ki Basara. Hutan itu tidak lagi sekadar kuburan raksasa tempat pohon-pohon mati berdiri kaku menanti rayap. Kini, hutan itu bernapas. Setiap desau angin di sela ranting kering terdengar seperti percakapan rahasia yang kini, anehnya, bisa ia pahami. Rutinitas baru telah terbentuk di antara dua nyawa yang terbuang itu. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik menjadi algojo yang membakar kulit, mereka akan berjalan beriringan menembus semak belukar. Pemandangan itu sungguh ganjil jika ada mata manusia yang melihatnya. Seorang kakek renta yang berjalan menyeret kaki dengan punggung membungkuk, didampingi oleh monster hitam legam setinggi atap rumah yang berjalan dengan keanggunan yang mengerikan. Mahesa, sang iblis tanduk pasak, masih berjalan sedikit pincang. Luka di pahanya mulai mengering, membentuk rah hitam yang kaku berkat baluran kunyit dan air liur penyembuhan alaminya sendiri. Namun, rasa sakit itu tidak mengurangi kewibawaannya. Justru, langkahnya yang lambat memberi kesan bahwa ia adalah penguasa yang tak perlu terburu-buru oleh waktu. Hari ini, Mahesa tidak mengikuti Ki Basara. Sebaliknya, ia memimpin. Naluri hewan itu sepertinya mencium sesuatu yang luput dari indera manusia Ki Basara yang tumpul. Ia membawa lelaki tua itu menjauh dari jalur biasa, masuk lebih dalam ke arah lembah tulang, sebuah celah sempit di antara dua bukit kapur yang konon menjadi tempat pembuangan bangkai hewan buruan para pemburu desa. Tempat yang dihindari Ki Basara karena auranya yang kelam dan bau kematian yang abadi. "Kita mau kemana, Mahesa?" tanya Ki Basara, napasnya mulai tersengal. "Di sana hanya ada tulang belulang. Tidak ada ubi, tidak ada air." Mahesa tidak menoleh. Ia hanya mengibaskan ekornya. Wus, memberi isyarat diam. Ia terus melangkah, mematahkan ranting-ranting penghalang dengan dadanya yang bidang seolah itu hanyalah benang laba-laba. Mereka sampai di dasar lembah. Udara di sini lembab dan dingin, terhalang oleh tebing batu yang menjulang tinggi di kiri kanan. Benar saja, tulang belulang rusa, babi hutan, bahkan kerangka anjing hutan berserakan di tanah, memutih dimakan cuaca. Ki Basara bergidik. Ia merasa seperti berjalan di atas hamparan takdirnya sendiri. Namun Mahesa terus berjalan menuju dinding tebing paling ujung yang tertutup lumut tebal dan tanaman merambat yang layu. Di sana, sang kerbau berhenti. Ia menundukkan kepalanya yang masif, lalu menggunakan tanduk pasaknya yang runcing untuk menyibakkan tirai tanaman rambat itu. Srereek. Mata Ki Basara terbelalak. Di balik tirai tanaman mati itu, tersembunyi sebuah celah gua kecil. Dan dari dalam celah itu, terdengar suara yang paling indah bagi siapa saja yang hidup di musim kemarau panjang. Gericik, gericik. Air. Bukan air keruh sisa hujan, melainkan mata air jernih yang merembes keluar dari celah bebatuan kapur, membentuk kolam kecil seukuran tampah beras yang airnya berkilau bak kaca. Udara di sekitar kolam itu terasa sejuk, berbau tanah basah dan kehidupan. "Gusti." Ki Basara jatuh berlutut. Lututnya yang korengan menghantam tanah berbatu, tapi ia tidak peduli. "Kau? Bagaimana kau tahu tempat ini?" Mahesa mundur selangkah, memberi ruang bagi tuannya. Ia mendengus pelan. Uap napasnya terlihat di udara lembah yang dingin. Mata merahnya menatap Ki Basara dengan sorot yang teduh, seolah berkata, "Minumlah. Ini milik kita." Dengan tangan gemetar, Ki Basara mencakup air itu. Dingin, bening. Saat air itu membasahi kerongkongannya yang kering, rasanya seperti meminum cahaya bulan. Ia membasuh wajahnya, membersihkan debu dan daki yang melekat di kerutan kulitnya. Untuk sesaat, ia lupa bahwa ia adalah penderita kusta yang menjijikan. Di pantulan air jernih itu, ia hanya melihat seorang lelaki tua yang diberkati. "Laras, andai kau ada di sini,
bisiknya pada bayangannya sendiri di permukaan air. Air ini manis sekali, Laras. Lebih manis dari air sumur desa yang melarang kita mendekat. Tiba-tiba, suasana hening itu pecah. SSSHHH. Suara desisan tajam terdengar dari balik tumpukan tulang kering di sudut gua. Ki Basara membeku. Ia kenal suara itu. Itu adalah suara kematian yang merayap tanpa kaki. Seekor ular king cobra, panjangnya hampir 3 meter, meluncur keluar dari sarangnya yang terganggu. Sisiknya berwarna coklat zaitun, berkilau suram dalam kegelapan lembah. Ular itu menegakkan kepalanya, melebarkan tudungnya hingga tampak sebesar piring makan. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Ki Basara yang masih berlutut tak berdaya di tepi kolam. Jarak mereka hanya 2 meter. Satu patukan, dan Ki Basara akan mati dalam hitungan menit tanpa ada yang tahu. Tubuh Ki Basara kaku karena teror. Ia ingin lari, tapi kakinya lemas seperti jeli. Kobra itu menarik kepalanya ke belakang, siap melontarkan serangan mematikan. Namun, serangan itu tidak pernah terjadi. Sebuah bayangan raksasa bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk ukuran tubuhnya. Mahesa melangkah maju, memosisikan dirinya di antara Ki Basara dan sang ular. Ia tidak menyeruduk. Ia tidak mengamuk. Ia hanya berdiri kokoh seperti tembok benteng, menurunkan kepalanya hingga sejajar dengan ular itu. Dan disinilah hal yang tak masuk akal itu terjadi. Tanduk pasak tunggal di dahi Mahesa mulai bergetar. Sebuah dengungan rendah, wung, terdengar dari tanduk itu. Suara yang bukan berasal dari pita suara, melainkan getaran frekuensi rendah yang membuat gigi Ki Basara ngilu. Ujung tanduk itu memancarkan pendar merah darah yang samar namun pekat. Sang Raja Kobra, predator paling mematikan di lantai hutan, tiba-tiba menciut. Ular itu tidak mendesis marah. Ia justru tampak kebingungan, seolah radar di kepalanya diacak oleh getaran dari tanduk Mahesa. Tudungnya perlahan menguncup. Tubuhnya yang tadi tegak menantang, kini merendah, menyentuh tanah. Mahesa menghentakkan kaki depannya sekali. Boom! Tanah di lembah itu bergetar hebat. Itu bukan hentakan biasa, itu adalah titah. Sang ular, dengan gerakan panik, berbalik arah dan meluncur cepat menghilang ke sela-sela bebatuan. Lari terbirit-birit seolah baru saja bertatapan dengan dewa kematian itu sendiri. Hening kembali menyelimuti lembah tulang. Ki Basara masih ternganga, napasnya tertahan di dada. Ia menatap punggung Mahesa yang masih memancarkan aura panas. Pendar merah di tanduknya perlahan memudar, kembali menjadi warna tulang yang kusam. Kau bukan kerbau biasa, kan? Suara Ki Basara bergetar, campuran antara rasa takut dan takjub. Siapa sebenarnya dirimu, Mahesa? Apakah kau roh penjaga hutan ini yang terperangkap dalam tubuh hewan? Mahesa menoleh perlahan. Tatapan matanya kembali normal, polos dan sedikit lelah. Ia berjalan mendekati Ki Basara, lalu menjulurkan lidah kasarnya, slurp, menjilat pipi tua Ki Basara yang basah oleh air mata ketakutan. Itu adalah jawaban yang cukup. Siapapun aku adalah milikmu sekarang. Ki Basara menangis. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru yang meledak di dadanya. Ia memeluk leher besar Mahesa, membenamkan wajahnya di kulit kasar yang berbau lumpur dan kekuatan itu. Ia merasa kecil, tapi sekaligus merasa menjadi makhluk paling aman di dunia. Terima kasih. Terima kasih telah memilih orang tua cacat ini. Isaknya tergugu. Mereka menghabiskan sisa sore itu di sana. Ki Basara mengisi bumbung bambunya dengan air mata air suci itu, sementara Mahesa memakan lumut-lumut segar yang tumbuh di sekitar kolam. Saat mereka berjalan pulang, matahari senja menyinari punggung mereka, menciptakan siluet panjang di lantai hutan. Ki Basara tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia berjalan tegak, tangannya memegang punuk Mahesa. Ia bukan lagi Ki Basara si pengidap kusta yang dibuang. Ia adalah penjaga sang raja hutan. Dan hutan itu sendiri sepertinya mulai menunduk hormat saat mereka lewat. Angin sore membawa aroma hujan yang akan segera turun, tanda bahwa musim kering akan berakhir. Namun Ki Basara tahu, badai yang sesungguhnya bukan datang dari langit, melainkan dari arah desa di kaki bukit. Sebab dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara yang sangat dibenci oleh segala makhluk rimba. Dor!
Suara letusan senapan lantak. Pemburu telah masuk ke hutan. Dan jejak kaki raksasa Mahesa di tanah lumpur lembah ini terlalu jelas untuk diabaikan oleh mata-mata yang tamak. Suara letusan senapan lantak yang menggema dari kejauhan itu seolah merobek selaput kedamaian yang baru saja menyelimuti hati Ki Basara. Burung-burung kutilang yang tadinya berkicau riang di pucuk pohon jati seketika bungkam, lalu berhamburan terbang menuju ufuk barat dengan sayap-sayap yang beradu panik. Hutan jati mati kembali pada fitrahnya sebagai tempat yang tidak aman, tempat di mana maut selalu memiliki cara untuk mengintai. Mahesa bereaksi seketika. Tubuh raksasanya menegang, telinganya tegak berdiri, memutar ke arah sumber suara layaknya radar. Lubang hidungnya kembang kempis, menghirup udara yang kini tercemar bau mesiu tipis dan aroma keringat manusia yang syarat akan nafsu membunuh. "Tenang, Mahesa, tenang," bisik Ki Basara, tangannya yang gemetar mengusap leher beton sang kerbau. "Mungkin itu hanya pemburu babi hutan. Mereka tidak akan sampai ke lembah ini." Namun, Ki Basara tahu ia sedang membohongi dirinya sendiri. Jejak kaki Mahesa yang baru saja keluar dari lubang lumpur tadi begitu lebar dan dalam, mencetak bentuk kuku ganda yang tak mungkin salah dikenali oleh mata pemburu manapun. Bagi warga desa, jejak itu bukan sekadar tanda keberadaan hewan, melainkan peta menuju kekayaan atau pemuasan dendam atas ternak-ternak yang konon hilang di mangsa siluman. Mereka bergerak cepat menuju gubuk, berusaha menghindari jalur terbuka. Sesampainya di halaman, Ki Basara segera memadamkan sisa bara api di tungkunya. "Asap adalah pengkhianat di tengah hutan. Ia memberitahu semua orang di mana kau bersembunyi." Malam itu, mereka tidak tidur di dalam gubuk. Ki Basara memutuskan untuk meringkuk di bawah rimbunnya pohon bambu belakang rumah, bersandar pada tubuh hangat Mahesa yang bertindak sebagai tembok pelindung. Ki Basara tidak bisa memejamkan mata. Setiap gesekan daun jati yang kering tertiup angin terdengar seperti langkah kaki yang mengendap-endap. "Mahesa, dengarlah," bisik Ki Basara ke arah telinga lebar sang kerbau. "Jika besok orang-orang itu datang dengan api dan besi, kau harus lari. Kau punya kaki yang kuat sekarang. Jangan pedulikan aku. Aku sudah tua, tubuhku sudah mati separuh. Tapi kau adalah detak jantung hutan ini." Mahesa tidak mendengus. Ia hanya memutar kepalanya, menatap Ki Basara dengan mata merahnya yang berkilat dalam gelap. Ia menjulurkan lidahnya, menyentuh sisa-sisa jari kusta di tangan Ki Basara dengan lembut. Sebuah tindakan yang lebih bicara daripada 1000 kata sumpah setia. Hewan ini tidak akan lari. Ia telah memilih tuannya, dan ia akan bertahan di sana, entah itu di atas tahta hijau atau di atas pusara. Pagi harinya, apa yang ditakutkan Ki Basara menjadi nyata. Dari kejauhan, di balik kabut tipis yang menyelimuti sela-sela pohon jati, terlihat pendar obor yang belum sepenuhnya padam dan bayangan manusia-manusia yang berjalan beriringan. Suara gong kecil dipukul bertalu-talu, sebuah tanda bahwa warga desa sedang melakukan perburuan besar-besaran, sebuah hama hunting yang biasanya ditujukan untuk harimau atau celeng yang masuk kampung. "Itu mereka," desis Ki Basara, suaranya tercekat. Di barisan depan, tampak seorang lelaki bertubuh gempal dengan ikat kepala merah. Itu adalah Suro Gondrong, penjagal ternak yang terkenal kejam dan sangat mempercayai klinik. Di tangannya, ia memegang sebuah tombak bermata dua yang berkilau tajam. "Aku yakin jejaknya mengarah ke sini," teriak Suro, suaranya parau penuh kebencian. "Jejak setan ini tidak mungkin salah. Hanya siluman yang punya kaki sebesar ini. Pasti si kusta tua itu yang memeliharanya untuk pesugihan. Bakar saja gubuknya," sahut suara lain yang penuh dengki. "Sejak dia tinggal di sini, kampung kita selalu sial. Hujan tak kunjung turun, sumur-sumur kering. Dia dan hewannya adalah kutukan bagi kita semua." Fitnah. Kata-kata itu menusuk jantung Ki Basara lebih dalam dari kusta manapun. Manusia selalu butuh sesuatu untuk disalahkan atas kemalangan mereka sendiri, dan seorang lelaki tua cacat yang hidup dengan monster adalah sasaran yang sempurna. Ki Basara berdiri di depan Mahesa, merentangkan tangannya yang kurus seolah-olah ia bisa melindungi gunung daging di belakangnya itu. "Pergi! Jangan kemari!" teriak Ki Basara, suaranya pecah dan gemetar. "Hewan ini tidak pernah mengganggu kalian. Dia hanya makhluk malang yang terluka." Rombongan itu berhenti 10 langkah dari halaman gubuk. Suro Gondrong meludah ke tanah,
Matanya menyipit menatap sosok raksasa di belakang Ki Basara. Ia terkesiap. Nyalinya sempat menciut melihat ukuran Mahesa yang tidak masuk akal, terutama melihat tanduk pasak yang lurus dan mengerikan itu. "Lihat itu!" Matanya merah seperti api neraka. Teriak Suro, menunjuk ke arah Mahesa. "Itu bukan kerbau. Itu siluman tanduk iblis. Tangkap, kuliti dia. Kepalanya akan membawa keberuntungan dan kekayaan bagi desa kita." Ketamakan telah mengubur rasa takut mereka. Terprovokasi oleh janji kekayaan dari bagian tubuh hewan ajaib, warga desa mulai mengepung. Mereka membawa jaring besar berlapis tali baja dan bambu-bambu runcing. Mahesa mulai gelisah. Ia berdiri tegak, membuat tanah di bawahnya berderak. Sebuah geraman rendah mulai keluar dari tenggorokannya. Grrrrrrrrr. Getarannya begitu kuat hingga dedaunan kering di sekitar mereka bergetar. "Jangan, Mahesa. Jangan serang mereka," tangis Ki Basara. Ia tahu jika Mahesa menyerang, tidak akan ada jalan kembali. Mereka akan dicap monster selamanya. Cetar. Satu letusan senapan lantak dilepaskan ke udara sebagai gertakan. Pelurunya mengenai dahan jati di atas kepala Ki Basara, membuat ranting-ranting patah berjatuhan. Serat si tua itu menjauh. "Biar kami selesaikan setannya," perintah Suro. Dua orang pemuda desa yang kuat merangsek maju, memegang tangan Ki Basara dan menyeretnya dengan kasar. Ki Basara meronta, kakinya yang pincang terseret di atas tanah kapur yang tajam. "Lepaskan. Jangan sakiti dia. Dia tidak salah apa-apa," jerit Ki Basara. Tangan kasar Suro Gondrong mendarat di wajah Ki Basara. Plak! Sebuah tamparan yang membuat lelaki tua itu jatuh tersungkur dengan bibir pecah. "Diam kau, bangkai hidup. Kau harusnya sudah mati sejak dulu." Melihat tuannya diperlakukan seperti itu, sesuatu dalam diri Mahesa pecah. Bukan lagi sekadar naluri bertahan hidup, melainkan amarah murni yang meluap dari sumsum tulangnya. Mata merahnya kini tidak lagi hanya berkilat, tapi seolah menyala dengan pendar bara api yang sesungguhnya. Tanduk pasaknya yang tadi kusam seketika berpendar merah pekat. Udara di sekitar Mahesa mendadak terasa panas, seperti uap lahar yang mendidih. Ia tidak lagi mendengus. Ia melenguh dengan suara yang terdengar seperti guntur yang membelah langit. "Gro aaan gak." Suara itu begitu dahsyat, hingga beberapa warga desa jatuh terjengkang sambil menutup telinga. Getaran suara itu merontokkan obor-obor dari tangan mereka. Mahesa tidak lagi menunggu. Ia merunduk, mengarahkan tanduk pasaknya ke depan. Zirah dagingnya yang tebal seolah menjadi kebal terhadap segala ketakutan. Dengan satu hentakan kaki yang menghancurkan tanah, ia bersiap untuk menerjang siapa saja yang berani menyentuh seujung kuku pun dari manusia yang telah menyelamatkannya di dasar lubang. "Mahesa, jangan!" gumam Ki Basara di tengah kesadarannya yang mulai kabur karena hantaman. Namun, sang iblis tanduk pasak telah mengambil keputusan. Jika dunia menolak keberadaan mereka, maka ia akan memastikan dunia merasakan amarah dari makhluk yang mereka sebut setan. Badai telah tiba di hutan jati mati, dan darah akan segera membasahi tanah kapur yang haus itu. Udara di halaman gubuk Ki Basara seakan membeku, meski hawa panas memancar dari tubuh raksasa Mahesa. Suasana hening yang mencekam menyergap, hanya menyisakan suara deru napas warga desa yang memburu karena perpaduan antara ketamakan dan rasa ngeri yang luar biasa. Ki Basara terkapar di tanah kapur, merasakan asin darah di mulutnya dan perih yang menusuk di tulang pipinya yang renta. Mata keruhnya menatap kaki-kaki kokoh Mahesa yang berdiri tegak bak pilar penyangga langit di depannya. "Tangkap! Jangan biarkan siluman itu bergerak," pekik Suro Gondrong, suaranya melengking tinggi, berusaha menutupi getar ketakutan di sukmanya. Warga desa yang terprovokasi mulai melemparkan jaring baja yang berat. Jaring itu mendarat di atas punuk Mahesa, membelit kulit tebalnya dengan lilitan kawat yang dingin. Beberapa pemuda lain merangsek maju, menghujamkan tombak-tombak bambu ke arah paha dan perut sang kerbau. Tak, dug. Ujung bambu runcing itu pecah saat menghantam kulit Mahesa. Kulit itu bukan lagi sekadar zirah daging. Ia telah berubah menjadi sekeras batu cadas yang ditempa api purba. Mahesa tetap diam, tak bergeming, membiarkan mereka melampiaskan kebencian. Ia seolah sedang menguji, sampai di mana batas kehinaan manusia-manusia yang menyebut diri mereka murni ini. Namun,
Ketika Suro Gondrong melangkah maju dan mengarahkan ujung tombak besinya tepat ke arah dada Ki Basara yang masih tergeletak, segalanya berubah. Si tua bangkai ini harus mati bersama peliharaannya, raung Suro dengan mata gelap. Detik itu juga, pendar merah di tanduk pasak Mahesa meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Wuung! Suara dengungan itu kembali muncul. Kali ini jauh lebih kuat hingga membuat debu-debu di tanah beterbangan menciptakan pusaran kecil. Mahesa menyentakkan kepalanya ke atas. Jaring baja yang membeli tubuhnya seketika putus berkeping-keping, seolah kain sutra yang ditarik paksa. Kekuatan itu bukan berasal dari otot semata, melainkan dari energi magis yang meluap dari sumsum tulangnya. Mahesa melangkah maju. Satu langkahnya membuat bumi bergetar. Dum! Menjatuhkan beberapa warga yang berdiri terlalu dekat. Ia tidak menyeruduk untuk membunuh secara membabi buta. Ia bergerak dengan presisi yang menakutkan. Dengan satu gerakan kepala yang cepat, tanduk pasaknya menyambar tombak besi milik Suro Gondrong. Logam bertemu dengan tanduk magis. Terang! Tombak besi itu hancur menjadi serpihan kecil di udara. Suro Gondrong terlempar ke belakang. Tangannya gemetar hebat karena hantaman energi yang merambat lewat gagang tombaknya. Ia menatap telapak tangannya yang melepuh, seolah baru saja memegang bara api yang jatuh dari kawah Merapi. Setan! Dia benar-benar setan! Teriak Suro sambil merangkak mundur. Wajahnya pucat pasi seputih kain kafan. Mahesa mengeluarkan lenguhan yang menggetarkan sukma. Suaranya bukan lagi lenguhan kerbau, melainkan gema dari kedalaman bumi yang menuntut keadilan. Ia menghentakkan kaki depannya ke tanah kapur yang gersang. Blaar! Tanah di depan kaki Mahesa terbelah. Sebuah retakan besar menjalar cepat ke arah kerumunan warga, membuat mereka berhamburan lari tunggang langgang. Mereka yang tadi begitu gagah dengan senjata di tangan, kini hanya tampak seperti tikus-tikus kecil yang ketakutan melihat kucing raksasa. Pergi! Lari kalian semua! Teriak Ki Basara dengan sisa tenaganya, sambil terbatuk-batuk. Di tengah kekacauan itu, Mahesa tetap berdiri melindungi Ki Basara. Ia tidak mengejar mereka yang lari. Fokusnya hanya satu, memastikan tidak ada satupun tangan kotor yang menyentuh tuannya lagi. Cahaya merah dari tanduknya perlahan memudar, meninggalkan uap panas yang mengepul dari tubuhnya, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti halaman gubuk. Kesunyian kembali turun. Namun kali ini adalah kesunyian setelah badai. Warga desa telah hilang di balik rimbunnya pohon jati, meninggalkan senjata-senjata mereka yang patah berserakan di tanah. Hutan jati mati seolah ikut bernapas lega setelah amarah sang penjaga terlampiaskan. Mahesa perlahan menundukkan kepalanya. Ia mendekati Ki Basara yang masih bersimpuh lemas. Dengan sangat lembut, bertolak belakang dengan kepuasan yang baru saja ia tunjukkan, ia mendorong bahu Ki Basara dengan moncongnya yang basah. Kau menyelamatkanku lagi, Mahesa, bisik Ki Basara, air mata mengalir deras melewati guratan luka di wajahnya. Ia memeluk kepala raksasa itu, merasakan kehangatan yang menjalar ke jantungnya. Maafkan mereka, maafkan ketamakan mereka. Mahesa mendengus pelan, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan. Ia merasakan kepedihan tuannya, kepedihan seorang manusia yang dikhianati oleh bangsanya sendiri. Di mata merahnya, terpantul bayangan Ki Basara, sosok ringkih yang bagi Mahesa adalah semesta itu sendiri. Namun, Ki Basara tahu ini belum berakhir. Suro Gondrong bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia akan kembali, mungkin dengan jumlah yang lebih banyak, atau mungkin dengan bantuan dukun klinik yang haus akan kekuatan magis Mahesa. Ketamakan manusia adalah api yang sulit dipadamkan hanya dengan gertakan. Kita tidak bisa di sini lagi, Mahesa, kata Ki Basara sambil berusaha berdiri, bertumpu pada punuk sang kerbau. Gubuk ini bukan lagi rumah. Mereka tahu tempat ini. Mereka akan datang membawa api. Ki Basara menatap gubuk reotnya untuk terakhir kali. Tempat ia menghabiskan sisa hidupnya dengan kenangan laras. Namun, hidup lebih berharga daripada tumpukan bambu lapuk. Ia harus membawa Mahesa jauh ke jantung hutan, ke tempat yang belum terjamah oleh kaki-kaki serakah. Ia mengumpulkan sisa-sisa harta bendanya, sebuah periuk tanah, botol minyak yang kosong, dan selendang tua milik Laras yang ia lilitkan erat di pinggangnya. Semuanya adalah beban yang fana, namun bagi Ki Basara, itulah pengikatnya dengan dunia nyata. Mari, Mahesa, bawa aku pergi.
Kemanapun semesta menuntun kita, bisiknya Parau. Mahesa merendahkan tubuhnya, memberikan punggungnya yang kokoh untuk didaki oleh sang tuan. Dengan susah payah, Ki Basara naik. Di atas punggung itu, ia merasa tidak lagi menjadi kakek kusta yang diusir, melainkan seorang pengembara agung yang dikawal oleh malaikat pelindung berbentuk raksasa. Mereka melangkah meninggalkan halaman gubuk saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan langit yang berwarna merah seperti pendar tanduk Mahesa. Mereka masuk semakin dalam ke kegelapan hutan jati, menyatu dengan bayang-bayang pohon yang meranggas. Di belakang mereka, gubuk kecil itu berdiri sepi, menanti takdirnya yang mungkin akan hangus terbakar esok hari. Namun bagi Ki Basara dan Mahesa, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah perjalanan menuju tempat di mana rupa lahiriah tidak lagi menjadi ukuran kebaikan, sebuah tempat di mana sukma yang terluka bisa menemukan kedamaian yang abadi. Hutan jati mati seakan menutup jalannya di belakang mereka, menyembunyikan jejak sang iblis tanduk pasak dari mata-mata yang tamak. Alam telah memilih pihaknya, dan malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang, seolah memberi restu pada persahabatan paling murni yang pernah tercipta di atas tanah kapur yang getir ini. Tidurlah, Laras. Aku akan baik-baik saja, bisik Ki Basara dalam hati, memejamkan matanya saat punggung Mahesa bergerak ritmis membawanya menjauh dari kebencian manusia. Malam telah lama jatuh, namun langkah Mahesa tidak juga surut. Kerbau raksasa itu membelah kerimbunan hutan dengan ketenangan yang agung, seolah-olah ia memiliki kompas batin yang tertanam jauh di dalam sukmanya. Di atas punggungnya, Ki Basara meringkuk, memeluk leher Mahesa dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Rasa sakit di wajahnya akibat tamparan Suro Gondrong mulai mendingin, digantikan oleh rasa kantuk yang berat akibat kelelahan batin yang luar biasa. Mereka telah meninggalkan wilayah hutan jati mati yang meranggas, memasuki zona yang lebih dalam, tempat di mana pepohonan tumbuh lebih rapat dan udara terasa lebih basah. Di sini, suara jangkrik dan burung malam terdengar lebih nyaring, menyanyikan simfoni alam yang belum ternoda oleh suara letusan senapan. "Kemana kau membawaku, Mahesa?" bisik Ki Basara, suaranya nyaris hilang ditelan desau angin. Mahesa hanya menjawab dengan dengusan pelan. Ia melintasi sebuah celah sempit di antara dua bukit kapur yang ditutupi oleh tirai kabut putih yang tebal. Begitu mereka melewati kabut itu, pemandangan di depan mata Ki Basara berubah drastis. Ia seolah baru saja melintasi gerbang menuju dunia lain. Di hadapan mereka membentang sebuah lembah tersembunyi yang hijau royo-royo. Di tengahnya, terdapat sebuah telaga kecil yang airnya berkilau perak di bawah siraman cahaya rembulan. Tanaman hias liar merayap di tepiannya, mengeluarkan pendar cahaya kebiruan yang redup namun magis. Udara di sini tidak lagi berbau debu dan kematian, melainkan aroma bunga liar dan kesegaran yang memulihkan. Mahesa merendahkan tubuhnya di tepi telaga, mempersilakan Ki Basara turun. Seruuk. Kaki Ki Basara menyentuh rumputan yang lembut seperti beludru. Ia terpaku, matanya menyapu sekeliling dengan rasa tidak percaya. Apakah ini surga, Mahesa? Apakah kita sudah mati? Sang kerbau berjalan menuju tepi telaga, lalu mulai meminum air dengan tenang. Ki Basara mengikuti jejaknya. Ia berlutut di tepi air, menciduknya dengan tangan cacatnya. Saat air itu menyentuh bibirnya, ia merasakan kesegaran yang luar biasa merambat ke seluruh pembuluh darahnya. Rasa nyeri di sendi-sendinya seolah menguap begitu saja. Ia membasuh wajahnya, dan betapa terkejutnya ia saat melihat pantulan wajahnya di permukaan air telaga yang tenang. Luka lebam akibat pukulan Suro Gondrong telah memudar, digantikan oleh warna kulit yang tampak lebih sehat. Air ini memiliki nyawa, gumam Ki Basara takjub. Mahesa menoleh ke arahnya, lalu berjalan mendekat. Ia tidak makan rumput. Ia menggunakan tanduk pasaknya untuk menyentuh permukaan air telaga. Seketika, pendar merah dari tanduknya memancar, menyatu dengan pendar biru dari air telaga, menciptakan tarian cahaya yang indah di udara. Tiba-tiba, dari dalam hutan di seberang telaga, terdengar suara gemerisik daun yang keras. Mahesa seketika berdiri tegak. Matanya yang merah menyala kembali tajam. Ia mengeluarkan geraman rendah yang membuat air telaga beriak kecil. Grrrhhh. Dari kegelapan semak belukar, muncul sosok manusia. Namun, ia bukan warga desa yang serakah. Sosok itu adalah seorang lelaki tua yang tampak jauh lebih renta dari Ki Basara,
dengan rambut putih panjang yang terurai dan baju yang terbuat dari jalinan serat kayu. Namanya adalah Mbah Sastro, sang penjaga telaga purba yang sudah dianggap hilang oleh orang-orang desa puluhan tahun lalu. "Jangan takut, penunggang raksasa," ucap Mbah Sastro dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang bisa menembus kabut perlindungan lembah ini." Ki Basara tertegun. "Siapa kau? Dan mengapa kau tidak takut pada Mahesa?" Mbah Sastro tersenyum getir. Matanya menatap Mahesa dengan rasa hormat yang mendalam. "Takut? Bagaimana mungkin aku takut pada Sang Mahesa Sura, penjaga keseimbangan hutan ini? Ia telah lama hilang, dan banyak yang mengira ia telah mati di tangan para pemburu pusaka. Ternyata, ia memilihmu sebagai tuannya." "Mahesa Sura?" ulang Ki Basara, menatap kerbau raksasa di sampingnya. "Ia bukan hewan biasa, Basara," lanjut Mbah Sastro sambil melangkah mendekat. "Ia adalah manifestasi dari kemarahan sekaligus kasih sayang alam. Tanduk pasaknya adalah pemisah antara yang fana dan yang magis. Jika ia memilihmu, itu karena ia melihat sukmamu yang terluka selaras dengan luka yang ia bawa." Mbah Sastro berjalan mendekati Mahesa, lalu meletakkan tangannya di atas tanduk pasak itu. Anehnya, Mahesa diam saja, seolah mengenal sentuhan itu. Pendar merah di tanduknya meredup, berubah menjadi hangat yang menenangkan. "Namun, ketahuilah, Basara," wajah Mbah Sastro berubah serius. "Ketamakan manusia tidak akan berhenti hanya karena kabut. Suro Gondrong telah meminta bantuan pada Ki Ageng Jagat, seorang dukun ilmu hitam yang haus akan kekuatan tanduk kerbau ini. Mereka sedang dalam perjalanan, menggunakan mantra pemecah kabut untuk menemukan tempat ini." Jantung Ki Basara mencelos. "Mereka akan datang ke sini, ke tempat suci ini." "Mereka akan mencoba," jawab Mbah Sastro. "Tapi telaga ini tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dan Mahesa, ia memiliki kekuatan yang belum sepenuhnya kau lihat. Namun, kekuatan itu membutuhkan pengorbanan dari tuannya. Apakah kau siap, Basara?" Ki Basara menatap Mahesa. Ia melihat kesetiaan yang tak tergoyahkan di mata merah itu. Ia teringat bagaimana Mahesa menyelamatkannya berkali-kali, bagaimana hewan ini memberinya kehangatan saat ia menggigil kedinginan. "Aku sudah kehilangan segalanya," ucap Ki Basara dengan suara yang mantap. "Aku sudah kehilangan rumah, istri, dan harga diriku di mata manusia. Jika nyawaku adalah harga yang harus dibayar untuk melindungi makhluk ini, maka ambillah. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhnya." Mahesa melenguh pelan. Sebuah suara yang terdengar seperti ucapan terima kasih yang menyayat hati. Malam itu, di bawah bimbingan Mbah Sastro, Ki Basara mulai mempelajari rahasia telaga purba. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemarahan, melainkan pada ketulusan cinta yang mampu menggerakkan semesta. Ia membasuh tubuh kustanya di air telaga, merasakan lapisan-lapisan kebencian dan rasa sakit luruh satu demi satu. Namun di luar lembah, di kegelapan hutan jati mati yang pekat, api-api obor mulai menyala kembali. Suara mantra-mantra gelap bergema di antara pepohonan, membelah kabut purba dengan kebencian yang tajam. Ki Ageng Jagat berjalan di depan, memegang keris hitam yang berasap, sementara Suro Gondrong mengikuti di belakang dengan senyum licik yang haus darah. "Aku mencium baunya," desis Ki Ageng Jagat. Suaranya seperti desisan ular. "Baunya harum, bau kekuatan purba yang akan menjadi milikku." Guntur tiba-tiba menggelegar di langit yang cerah, menandakan bahwa pertemuan antara cahaya dan kegelapan akan segera terjadi di tepi telaga bening itu. Ki Basara berdiri di samping Mahesa, tangannya memegang erat punuk sang sahabat. Ia siap menghadapi badai terakhir. "Mari, Mahesa," bisik Ki Basara, matanya kini bersinar dengan keberanian yang baru. "Biarkan mereka melihat bahwa kebaikan hati adalah emas yang takkan bisa mereka beli dengan nyawa sekalipun." Kabut putih yang menyelimuti lembah telaga bening tiba-tiba berputar liar, seolah-olah ditarik oleh pusaran angin hitam yang tak kasat mata. Ketenangan malam yang syahdu itu pecah berkeping-keping saat aroma busuk belerang dan kemenyan mulai merayap masuk, mencemari aroma bunga liar yang suci. Mbah Sastro berdiri tegak di tepi air, tangannya menggenggam tongkat kayu jati tua, sementara matanya yang tajam menembus kegelapan kabut yang mulai terkoyak. "Mereka sudah sampai di gerbang Sukma," desis Mbah Sastro,
Suaranya terdengar seperti gesekan daun kering yang membawa peringatan maut. Dari balik kabut yang membelah, muncul sosok Ki Ageng Jagat. Lelaki itu mengenakan jubah hitam lusuh dengan lilitan kain kafan di pinggangnya. Wajahnya cekung, matanya kuning meredup, memancarkan aura kegelapan yang pekat. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah keris hitam tanpa sarung yang mengeluarkan asap tipis berwarna ungu. Di belakangnya, Suro Gondrong dan belasan warga desa yang dipersenjatai obor dan jaring baja mengikuti dengan langkah penuh ragu namun didorong oleh nafsu. "Jadi, ini tempat persembunyianmu, Kusta Tua?" Suara Ki Ageng Jagat bergema, dingin dan bergetar seperti suara dari dalam kubur. "Menyerahlah. Berikan kerbau itu padaku, dan aku akan membiarkanmu mati dengan tenang di tepi telaga ini." Ki Basara berdiri di depan Mahesa, kedua tangannya yang cacat merentang lebar. "Langkahi dulu bangkaiku, dukun palsu. Mahesa bukan milikmu, ia milik semesta yang kau hianati." Suro Gondrong tertawa mengejek. "Hahaha, tawa yang kering dan hampa. Lihat dirimu, Basara. Kau bahkan tak bisa menggenggam batu dengan benar. Bagaimana kau mau melawan kekuatan Ki Ageng?" Ki Ageng Jagat tidak membuang waktu. Ia mengangkat keris hitamnya ke udara, lalu mulai merapalkan mantra dalam bahasa purba yang menyakitkan telinga. Udara di sekitar lembah mendadak menjadi sangat dingin, hingga air telaga mulai membeku di tepiannya. Dari keris itu, keluar bayangan-bayangan hitam berbentuk tangan-tangan kurus yang menjalar di atas tanah, merayap menuju kaki Mahesa. Hahaha. Suara desisan ribuan ular seolah keluar dari tanah. Bayangan hitam itu mencoba melilit kaki Mahesa, mengisap energi kehidupan dari bumi tempat ia berpijak. Mahesa melenguh kesakitan. Tubuh raksasanya bergetar hebat. Pendar merah di tanduknya meredup, tertutup oleh kabut ungu yang keluar dari mantra Ki Ageng. "Mahesa!" jerit Ki Basara. Ia berlari mendekati sahabatnya, namun sebuah hantaman energi tak kasat mata melemparnya hingga terpelanting ke tepi telaga. "Bug!" Ki Basara terbatuk. Darah segar mengalir dari hidungnya. Ia menatap Mahesa yang mulai berlutut, tertekan oleh beban sihir yang begitu berat. Ia melihat mata merah Mahesa mulai kehilangan cahayanya, menatapnya dengan pandangan yang penuh permohonan maaf. "Tidak, jangan begini," batin Ki Basara meronta. "Jangan biarkan kegelapan ini menang." Embah Sastro berteriak, "Basara, kekuatannya bukan pada ototmu. Masukkan sukmamu ke dalam pendar tanduknya. Ingatlah rasa syukurmu saat ia menyelamatkanmu di lubang itu. Hanya cinta yang murni yang bisa mematahkan kutukan keris hitam." Ki Basara memejamkan mata di tengah rasa sakitnya. Ia mengabaikan teriakan Suro Gondrong dan raungan mantra Ki Ageng. Ia menyelam jauh ke dalam lubuk hatinya. Ia membayangkan kehangatan tubuh Mahesa saat melindunginya dari dinginnya malam. Ia membayangkan air mata Mahesa yang jatuh di lubang jebakan. Ia membayangkan semua rasa sayang yang ia miliki untuk istrinya, Laras, dan ia alirkan seluruh rasa itu kepada Mahesa. "Ambillah nyawaku jika kau mau, Mahesa," bisik Ki Basara dalam sukmanya. "Tapi jangan biarkan mereka merusak kesucianmu." Seketika, sebuah ledakan cahaya putih muncul dari dada Ki Basara, merambat lewat tanah dan menyambar tubuh Mahesa. "Dong-an!" Getaran itu begitu dahsyat hingga air telaga meloncat setinggi pohon jati. Mahesa bangkit berdiri dengan sentakan yang luar biasa. Pendar merah di tanduk pasaknya kini berubah menjadi warna emas yang menyilaukan. Cahaya itu begitu terang hingga membuat malam menjadi seperti siang hari. Bayangan-bayangan hitam milik Ki Ageng Jagat seketika terbakar habis, lenyap menjadi abu. Mahesa melangkah maju. Ia tidak lagi tampak seperti hewan, melainkan seperti dewa perang purba yang turun dari langit. Tanduk pasaknya yang berpendar emas mengeluarkan suara dengungan frekuensi tinggi yang memekakkan telinga. "Un-gung!" Ki Ageng Jagat terbelalak. Matanya nyaris keluar dari kelopaknya. "Tidak mungkin. Kekuatan apa ini? Keris hitamku, retak." Benar saja, keris hitam di tangan sang dukun mulai pecah perlahan. Mahesa menghentakkan kaki depannya ke arah tanah. Blaar! Bukan tanah yang terbelah kali ini, melainkan sebuah gelombang kejut berwarna emas yang menyapu seluruh lembah. Gelombang itu menghantam Ki Ageng Jagat dan warga desa.
Suro Gondrong dan para pengikutnya terlempar jauh ke arah kabut pintu keluar, seolah-olah ditiup oleh badai raksasa. Senjata-senjata mereka hancur menjadi debu. Ki Ageng Jagat mencoba bertahan, namun keris hitamnya meledak di tangannya menjadi kepingan tak berguna. Ia menjerit kesakitan saat energi suci Mahesa memurnikan kegelapan di dalam tubuhnya. Ia terlempar menabrak dinding batu kapur, lalu jatuh tak sadarkan diri dengan tubuh yang lemas. "Pergilah dari tempat ini!" Suara Ki Basara terdengar menggelegar, namun anehnya, suara itu keluar dari mulut Mahesa melalui getaran udara. "Jangan pernah kembali, atau alam sendiri yang akan menelan kalian." Warga desa yang masih bisa berlari segera menyeret tubuh Ki Ageng dan Suro Gondrong. Lari tunggang langgang menembus kabut tanpa berani menoleh ke belakang. Ketamakan mereka telah dipadamkan oleh ketakutan yang akan menghantui mimpi mereka seumur hidup. Lembah kembali sunyi. Pendar emas di tanduk Mahesa perlahan memudar, kembali menjadi warna merah yang tenang, lalu menjadi warna tulang yang kusam. Mahesa berjalan mendekati Ki Basara yang masih terduduk lemas di tepi telaga. Slurp. Lidah besar itu menjilat wajah Ki Basara yang kotor oleh darah dan debu. Ki Basara tertawa kecil di tengah tangisnya. Ia memeluk hidung besar Mahesa, merasakan napas hangat yang berbau kehidupan. "Kita menang, Mahesa, kita menang," isaknya. Mbah Sastro mendekat, menatap mereka dengan senyum yang penuh kedamaian. "Keajaiban telah terjadi malam ini. Kau telah menyerahkan sisa sukmamu untuknya, dan ia telah memberikan kedaulatannya untukmu. Kalian bukan lagi dua makhluk yang berbeda. Kalian adalah satu." Namun, Ki Basara merasa pandangannya mulai kabur. Tubuh rentanya benar-benar telah mencapai batas maksimal. Ia merasa sangat ringan, seolah-olah beban kusta dan kemiskinan selama 10 tahun ini telah luruh sepenuhnya. Ia melihat tangan-tangannya bercak putih kusta itu mulai menghilang, berganti dengan kulit baru yang bersih di bawah air telaga yang membasahinya. "Mbah, apakah aku akan pergi?" tanya Ki Basara lirih. Mbah Sastro menggeleng pelan. "Bukan pergi, Basara. Kau baru saja dimulai. Telaga ini telah memulihkan apa yang dihancurkan manusia. Tapi ingatlah, dunia di luar sana masih fana. Pilihan ada di tanganmu. Apakah kau ingin kembali, atau tinggal di sini selamanya sebagai penjaga rahasia?" Ki Basara menatap Mahesa. Mahesa menatapnya balik, memberikan isyarat dengan kepalanya agar Ki Basara naik kembali ke punggungnya. "Aku akan tinggal," bisik Ki Basara. "Di mana ada Mahesa, di situ rumahku." Malam itu, di bawah saksi bisu Telaga Bening, sebuah transformasi terjadi. Bukan hanya pada fisik Ki Basara yang mulai pulih secara ajaib, tapi pada takdir mereka yang kini terikat selamanya dengan jantung hutan yang paling suci. Badai telah berlalu, meninggalkan keheningan yang agung dan janji akan kebahagiaan yang takkan pernah bisa dicuri oleh ketamakan manusia lagi. Pagi pertama di lembah Telaga Bening setelah pertempuran besar itu terasa seperti awal dari penciptaan dunia. Cahaya matahari yang masuk lembah tidak lagi terasa membakar, melainkan lembut seperti usapan tangan seorang ibu pada kening anaknya. Sisa-sisa energi magis dari pendar emas Mahesa semalam tampak masih tertinggal di udara, berupa bintik-bintik cahaya kecil yang menari di atas permukaan air telaga yang tenang. Ki Basara terbangun di atas hamparan lumut sutra yang empuk. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, merasakan sensasi aneh di sekujur tubuhnya. Tidak ada lagi rasa kaku yang biasanya menyiksa persendiannya saat bangun pagi. Tidak ada lagi rasa gatal yang membara dari luka-luka kustanya. Ia mengangkat kedua tangannya ke depan wajah. Matanya terbelalak. Napasnya tertahan di tenggorokan. "Gusti, apa yang terjadi?" bisiknya dengan suara yang kini terdengar bulat dan bertenaga. Jari-jarinya yang dulu buntung dan bengkok kini telah kembali utuh. Kulitnya yang dulu dipenuhi bercak putih dan merah yang menjijikan, kini telah berganti dengan kulit baru yang bersih dan kencang. Bahkan kekuatan otot-otot lengannya terasa seperti saat ia masih menjadi pandai besi muda puluhan tahun silam. Keajaiban Telaga Purba dan pengorbanan Mahesa telah membasuh habis kutukan fisik yang selama ini memenjarakan jiwanya. Di sampingnya, Mahesa berdiri dengan gagah. Luka di paha sang kerbau telah hilang sepenuhnya, meninggalkan bekas parut berwarna perak yang justru menambah kewibawaannya. Mata merahnya kini bercahaya teduh, menatap tuannya dengan rasa bangga yang tak terlukiskan. "Mo!" Lenguhan lembut Mahesa menyapa pagi,
bergema rendah di dinding lembah. Ia mendekat, mengendus tangan baru Ki Basara, lalu menjilatnya dengan kasih sayang. Kau melihatnya, Mahesa? Aku kembali menjadi manusia. Tangis Ki Basara pecah. Ia memeluk kepala raksasa itu, menenggelamkan wajahnya di antara dua tanduk pasak yang kini tampak mengilap seperti batu onis. Terima kasih telah mengembalikan hidupku. Mbah Sastro muncul dari balik rimbunnya pohon buah-buahan hutan yang berbuah lebat secara ajaib dalam semalam. Di tangannya, ia membawa sebuah tempayan kecil berisi madu hutan. Alam tidak pernah berutang pada kebaikan, Basara, ucap Mbah Sastro sambil tersenyum. Kau telah memberikan segalanya untuk melindungi ciptaannya yang paling murni, maka alam memberikan kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu, martabat. Namun, di balik kegembiraan itu, Mbah Sastro menunjuk arah pintu keluar lembah yang tertutup kabut. Sementara di luar sana, mereka yang memburu kegelapan sedang memanen apa yang mereka tanam. Di luar lembah Telaga Bening, di desa kaki bukit, suasana berubah mencekam. Suro Gondrong dan warga desa yang ikut menyerang kembali dengan tubuh yang gemetar dan akal yang nyaris hilang. Ki Ageng Jagat, sang dukun, dikabarkan menjadi buta total setelah melihat cahaya emas Mahesa, sebuah hukuman bagi mata yang hanya digunakan untuk melihat harta dan kekuasaan. Suro Gondrong sendiri kehilangan suaranya. Setiap kali ia mencoba bicara untuk memfitnah Ki Basara, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara desis ular yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding ketakutan. Penduduk desa lain yang tadinya ikut-ikutan membenci Ki Basara kini dicekam ketakutan luar biasa. Mereka percaya bahwa hutan telah bangkit dan akan menghancurkan desa mereka. Lihatlah mereka, Basara, ucap Mbah Sastro, seolah bisa memperlihatkan bayangan desa itu di permukaan air telaga. Mereka yang dulu mengusirmu, kini hidup dalam penjara ketakutan mereka sendiri. Itulah karma yang paling getir, hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Ki Basara menatap bayangan desa itu di air telaga. Anehnya, tidak ada rasa dendam di hatinya. Rasa benci itu telah luruh bersama penyakit kustanya semalam. Aku memaafkan mereka, Mbah, ucap Ki Basara tulus. Kebencian hanya akan membuat kulitku membusuk lagi. Aku lebih memilih hidup di sini, menjaga kedamaian ini bersama Mahesa. Mbah Sastro mengangguk puas. Pilihan yang bijak. Maka mulai hari ini, lembah ini akan menjadi wilayah kedaulatanmu. Tanah ini akan selalu subur, airnya akan selalu manis, dan tak ada satupun manusia jahat yang akan bisa menembus kabutnya lagi. Ki Basara mulai menjalani hari-harinya sebagai penjaga lembah. Bersama Mahesa, ia berkeliling hutan, bukan untuk berburu, melainkan untuk menyembuhkan tanaman yang layu atau membantu hewan lain yang kesulitan. Ia menemukan kembali keahliannya sebagai pandai besi, namun bukan menempa senjata, melainkan membuat alat-alat pengolah tanah yang ia letakkan di pinggir hutan untuk diambil oleh warga desa yang miskin dan baik hati secara diam-diam. Warga desa mulai menyadari adanya keajaiban hutan. Mereka sering menemukan ubi-ubi raksasa atau air jernih di tempat yang biasanya kering. Mereka mulai bercerita tentang sosok lelaki gagah yang menunggangi kerbau raksasa bertanduk pasak yang sering muncul di balik kabut saat senja. Mereka menyebutnya Eyang Basara, sang pelindung rimba. Nama Ki Basara yang dulu dihina sebagai pembawa sial, kini berubah menjadi legenda yang dihormati dan dipuja. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan memberikan warna keemasan pada permukaan telaga, Ki Basara duduk bersandar pada Mahesa. Di tangannya, ia memegang selendang tua milik Nyi Laras. Ia merasa kehadiran istrinya ada di sana, tersenyum melihatnya dari balik semilir angin. Laras, lihatlah rumah kita sekarang, bisiknya. Tidak ada lagi dinding yang retak, tidak ada lagi perut yang lapar. Di sini, kita abadi. Mahesa melenguh panjang, suara yang kini membawa kedamaian bagi seluruh penghuni hutan. Getaran dari tanduknya kini bukan lagi untuk menghancurkan, melainkan untuk menidurkan semesta dalam pelukan yang hangat. Persahabatan antara manusia dan hewan buas itu telah menjadi emas yang sesungguhnya. Bukan emas yang bisa disimpan di dalam peti dan diperebutkan, melainkan emas yang bersinar di dalam jiwa, sebuah ketulusan yang mampu mengubah kutukan menjadi berkat, dan mengubah rasa sakit menjadi kebahagiaan yang abadi. Ki Basara memejamkan matanya, merasakan napas Mahesa yang tenang di sampingnya. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, namun di lembah ini,
Waktu seolah berhenti untuk memberi mereka ruang bernapas. Mereka adalah bukti nyata bahwa seburuk apapun rupa kita di mata dunia, jika hati kita seluas samudra, semesta akan selalu punya cara untuk memulihkannya. Hutan jati mati kini tidak lagi mati. Ia telah bersemi kembali, seiring dengan pulihnya Sukma sang penjaga dan iblis yang kini telah menjadi malaikat pelindung bertanduk pasak. Waktu seolah kehilangan taringnya di lembah Telaga Bening. Musim berganti, namun kedamaian di dalam lembah itu tetap abadi, terjaga oleh kabut purba yang hanya akan tersingkap bagi Sukma yang tulus. Ki Basara, yang kini dikenal dalam bisikan penduduk desa sebagai Eyang Basara, telah sepenuhnya menyatu dengan napas hutan. Tubuhnya yang dulu renta dan digerogoti kusta kini tegap, kulitnya coklat terbakar matahari namun bersih, mencerminkan kekuatan seorang lelaki yang telah menaklukkan takdir kelamnya sendiri. Di sisinya, Mahesa Sura tetap menjadi sosok yang agung. Tanduk pasaknya tidak lagi mengeluarkan pendar merah yang mengancam, melainkan cahaya keemasan yang tenang, serupa dengan pendar kunang-kunang di malam hari. Mereka hidup dalam simfoni kesunyian yang indah, hingga suatu senja, sebuah getaran asing merambat melalui tanah, sampai ke telapak kaki Ki Basara yang sedang memetik buah hutan. Duk, duk, duk. Bukan getaran langkah kerbau, bukan pula gempa bumi kecil. Itu adalah getaran langkah kaki manusia yang berlari dalam ketakutan yang hebat. Mahesa seketika menegakkan kepalanya, telinganya berputar liar. Ada yang masuk ke wilayah kita, Mahesa, bisik Ki Basara, matanya yang tajam menatap ke arah celah bukit kapur yang tertutup kabut. Dari balik kabut yang bergulung, muncul seorang pemuda tanggung yang pakaiannya compang-camping tertusuk duri hutan. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan, dan ia menggendong seorang anak kecil yang tampak terkulai lemas di punggungnya. Pemuda itu adalah Seno, salah satu warga desa yang dulu masih anak-anak saat Ki Basara diusir. "Tolong! Siapapun di sana, tolong adikku!" teriak Seno, suaranya parau karena kehausan. Seno jatuh tersungkur tepat di depan kaki raksasa Mahesa. Ia mendongak, dan seketika nyalinya luruh melihat sosok monster hitam setinggi rumah yang menatapnya dengan mata merah menyala. Namun, sebelum ia sempat pingsan karena ngeri, sebuah tangan yang kuat namun lembut memegang bahunya. "Jangan takut, anak muda. Kau berada di tempat yang aman," ucap Ki Basara dengan suara yang menggetarkan sanubari. Seno menatap wajah lelaki di depannya. Ia teringat cerita neneknya tentang si kusta yang berubah menjadi dewa hutan. Eyang Basara, tolong kami. Adikku dipatuk ular berbisa saat kami mencari kayu bakar." Warga desa tidak ada yang berani menolong, karena mereka takut pada kutukan hutan ini. Ki Basara menatap anak kecil di punggung Seno. Wajah bocah itu mulai membiru, napasnya tersengal-sengal. Tanpa membuang waktu, Ki Basara memberi isyarat kepada Mahesa. Mahesa mendekat, ia menundukkan kepalanya yang masif. Tanduk pasaknya yang lurus menyentuh lembut luka di kaki sang anak. Ki Basara memejamkan mata, meletakkan telapak tangannya di atas tanduk Mahesa, menjadi jembatan bagi energi murni yang mengalir dari jantung bumi. Kung. Dengungan halus keluar dari tanduk Mahesa. Sebuah cahaya keemasan merambat masuk ke dalam luka patukan ular itu. Keajaiban terjadi. Racun yang berwarna hitam pekat seolah terisap keluar oleh pendar emas tersebut, menguap menjadi asap tipis yang langsung hilang ditiup angin. Warna kulit sang bocah perlahan kembali memerah. Napasnya yang tadi sesak kini menjadi teratur dan dalam. Seno terperangah. Air mata jatuh di pipinya yang kotor. "Terima kasih, Eyang. Terima kasih, penjaga hutan. Kembalilah ke desamu, Seno," kata Ki Basara sambil memberikan bumbung bambu berisi air telaga. "Beritahu warga desa, hutan ini bukan tempat kutukan. Hutan ini adalah ibu yang akan memberi makan bagi mereka yang menjaga, dan akan menjadi pusara bagi mereka yang tamak." Ki Basara kemudian mengambil segenggam benih padi yang bentuknya aneh, lebih besar dan berkilau seperti perak. "Tanamlah ini di sawah desa yang kering. Ini adalah padi Sukma. Ia tidak butuh banyak air, hanya butuh ketulusan dalam merawatnya. Bagikan pada mereka yang lapar, jangan ada yang menyimpan untuk dirinya sendiri." Seno menerima benih itu dengan tangan gemetar. Ia melihat Mahesa yang tadinya ia anggap monster, kini justru menjilati rambut adiknya dengan sangat lembut. Ia sadar, selama ini desanya telah buta. Mereka membenci apa yang tidak mereka mengerti,
dan menyembah harta yang justru menghancurkan mereka. Eyang, apakah Eyang tidak ingin kembali ke desa? Mereka sangat menyesal, tanya Seno lirih. Ki Basara tersenyum pahit. Tangannya mengusap punuk Mahesa yang hangat. Rumahku ada di sini, Seno. Di antara ranting kering dan suara angin. Desa adalah kenangan yang sudah kuikhlaskan bersama luruhnya penyakitku. Pergilah sebelum gelap menjemput. Mahesa mengeluarkan lenguhan pendek, Mo, yang terdengar seperti ucapan selamat jalan. Dengan satu hentakan kaki, Mahesa menciptakan embusan angin yang menyingkap kabut, menunjukkan jalan pulang yang aman bagi Seno. Saat kedua bersaudara itu menghilang di balik kabut, Ki Basara kembali bersandar pada tubuh Mahesa. Ia merasakan kepuasan yang luar biasa. Penebusan telah lengkap. Ia tidak hanya menyelamatkan nyawa seorang anak, tapi ia juga telah memberikan harapan bagi desa yang pernah membuangnya. Kau lihat itu, Mahesa? Bisik Ki Basara. Kebaikan adalah satu-satunya bahasa yang bisa dipahami oleh musuh sekalipun. Malam itu, hutan jati mati tidak lagi terasa angker. Dari kejauhan, terlihat bintik-bintik lampu desa yang mulai menyala. Namun kali ini bukan untuk berburu, melainkan tanda kehidupan yang mulai pulih. Ki Basara tahu, benih padi yang ia berikan akan mengubah takdir desa itu selamanya. Ia memejamkan mata, membiarkan Mahesa menjaga tidurnya. Di dalam mimpinya, ia melihat Nyi Laras tersenyum sangat cerah, berdiri di atas telaga bening sambil melambaikan tangan. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia adalah bagian dari alam, bagian dari legenda yang akan diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bahwa cinta bisa tumbuh di tempat paling gersang sekalipun. Kesunyian malam itu menjadi saksi, bahwa emas yang sesungguhnya bukanlah logam yang diperebutkan para penguasa, melainkan ketulusan yang mengalir dari hati seorang manusia tua dan seekor kerbau yang dituduh iblis. Mereka telah menang, bukan dengan pedang, melainkan dengan memaafkan dunia yang telah melukai mereka. Waktu berjalan merayap di hutan jati mati, namun bagi mereka yang tinggal di lembah Telaga Bening, waktu hanyalah derai daun jati yang luruh ke bumi, sebuah siklus fana yang tak lagi mampu menyakiti. Bertahun-tahun telah berlalu sejak peristiwa Seno dan adiknya, dan kini hutan itu telah berubah total. Pohon-pohon jati yang dulu meranggas kaku kini tumbuh perkasa dengan daun-daun hijau lebar yang menaungi seluruh penghuni rimba. Hutan itu tidak lagi dikenal sebagai tempat terkutuk, melainkan sebagai hutan keramat, rumah bagi sang penjaga. Ki Basara duduk di atas sebuah batu besar di tepi telaga, membiarkan kakinya yang bersih terendam dalam air yang jernih. Rambutnya kini telah memutih sepenuhnya, tampak seperti perak yang berkilau di bawah siraman cahaya sore. Wajahnya tenang. Garis-garis kerutan di sana bukan lagi tanda penderitaan, melainkan jejak kebijaksanaan yang mendalam. Di sampingnya, Mahesa Sura mendekam dengan mata terpejam. Ukuran kerbau itu tampaknya tidak lagi bertambah, namun auranya semakin pekat dan agung, seolah-olah ia telah menjadi satu dengan roh bumi itu sendiri. Tanduk pasaknya yang legendaris kini tidak lagi berpendar merah atau emas. Tanduk itu telah berubah warna menjadi putih gading yang suci, mengeluarkan aroma harum kayu cendana yang menenangkan siapapun yang mendekat. Mahesa, lihatlah ke arah lembah bawah, bisik Ki Basara, suaranya lembut namun berwibawa. Mahesa membuka satu matanya yang merah teduh, menatap ke arah kejauhan di mana desa kaki bukit berada. Dari ketinggian itu, terlihat hamparan sawah yang menguning keemasan. Padi sukma yang dulu diberikan Ki Basara, telah membawa kemakmuran yang tak pernah terbayangkan oleh warga desa. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi ketamakan yang membutakan mata. Warga desa kini hidup selaras dengan alam, mengirimkan doa-doa syukur setiap kali angin bertiup dari arah hutan. Suro Gondrong dan Ki Ageng Jaga telah lama tiada, dikabarkan meninggal dalam kesunyian yang getir, menjadi pengingat bagi generasi muda bahwa hati yang busuk hanya akan melahirkan akhir yang hampa. Sementara itu, Seno kini telah menjadi ketua desa yang bijaksana, yang setiap bulan purnama meletakkan sesaji berupa buah-buahan di batas hutan, bukan untuk memuja setan, melainkan sebagai tanda hormat kepada sang penyelamat. Kita sudah menyelesaikan tugas kita, kawan, gumam Ki Basara sambil mengelus punuk Mahesa. Mo! Lenguhan Mahesa kali ini terdengar sangat panjang dan dalam, seolah sebuah ucapan selamat tinggal yang manis kepada dunia material. Mahesa berdiri, menggoyangkan badannya hingga rontoklah debu-debu keajaiban dari kulitnya. Ia berjalan mendekati Ki Basara, lalu merunduk, menempelkan dahinya ke dahi Ki Basara. Pada saat itu,
Sebuah penglihatan agung muncul di benak Ki Basara. Ia melihat seluruh perjalanan hidupnya, dari rasa sakit kusta yang menusuk tulang, penghinaan warga, hingga saat ia menemukan Mahesa di lubang maut. Ia menyadari bahwa segala penderitaan itu hanyalah tempaan api untuk memurnikan emas di dalam jiwanya. Tanpa luka kusta, ia takkan punya empati untuk menolong kerbau itu. Tanpa pengusiran, ia takkan pernah menemukan telaga suci ini. Segala yang pahit adalah akar dari buah yang manis. Batinnya penuh syukur. Tiba-tiba, pendar cahaya putih mulai menyelimuti tubuh mereka berdua. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan hangat dan transparan. Perlahan-lahan, tubuh fisik Ki Basara dan Mahesa mulai memudar, menyatu dengan udara, air, dan tanah lembah tersebut. Mereka tidak lagi membutuhkan raga yang fana untuk menjaga hutan ini. Mereka telah memilih untuk menjadi roh penjaga yang abadi. Laras, aku datang, bisik Ki Basara terakhir kalinya. Bayangan Nyi Laras muncul di tengah telaga, mengenakan kebaya putih yang sangat cantik, merentangkan tangannya menyambut sang suami. Mahesa Sura juga tampak berubah. Ia kini bukan lagi kerbau yang menakutkan, melainkan cahaya raksasa yang terbang melingkar di atas lembah, menjadi pelindung langit yang tak kasat mata. Blaar. Sebuah kilatan cahaya terakhir membelah langit senja, diikuti oleh turunnya hujan rintik-rintik yang berbau harum bunga kenanga di seluruh desa. Warga desa keluar dari rumah mereka, menatap ke arah hutan dengan tangan terkatup di dada. Mereka tahu, saat itu juga, Sang Eyang dan Mahesa telah mencapai tingkatan tertinggi dalam perjalanan sukmanya. Keesokan paginya, di tempat Ki Basara biasa duduk, tidak ditemukan lagi sosok manusia atau hewan. Yang ada hanyalah sebuah batu besar yang permukaannya halus seperti cermin, dan di atasnya tumbuh sekuntum bunga teratai emas yang tak pernah layu. Tanduk pasak Mahesa tertinggal di sana, tertancap di tanah. Namun ia telah berubah menjadi sebuah pohon jati putih yang ranting-rantingnya berbentuk seperti tanduk lurus yang agung. Kisah tentang iblis tanduk pasak dan kakek kusta pun berubah menjadi dongeng abadi yang diceritakan orang tua kepada anak-anaknya sebelum tidur. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa kebaikan hati adalah emas yang sesungguhnya. Bahwa rupa lahiriah yang buruk seringkali menyembunyikan malaikat, dan rupa yang elok seringkali menutupi iblis di dalamnya. Alam pun pulih sepenuhnya. Hutan jati mati kini berganti nama menjadi hutan cahaya. Dan konon, bagi mereka yang tersesat di dalam hutan dengan hati yang tulus dan penuh tobat, mereka akan mendengar suara lenguhan rendah yang menenangkan dan melihat cahaya putih yang menuntun mereka pulang. Persahabatan antara Ki Basara dan Mahesa telah membuktikan bahwa cinta tidak mengenal jenis makhluk. Cinta adalah jembatan yang menghubungkan segala sesuatu yang terpisah. Di lembah itu, di bawah riak air telaga yang abadi, sukma mereka tetap hidup, menjaga keseimbangan semesta hingga akhir zaman. Dunia mungkin melupakan nama mereka, tapi hutan akan selalu mengingat getaran langkah mereka. Sebab, di setiap embusan angin sore dan setiap pendar bintang di atas tebing, disitulah Ki Basara dan Mahesa berada. Mereka telah pulang ke pelukan semesta, meninggalkan warisan kedamaian bagi siapa saja yang percaya bahwa di balik kegelapan yang paling pekat sekalipun, selalu ada setitik cahaya yang menanti untuk ditemukan. Damailah dalam kekekalan, sang penjaga. Bisik angin hutan, menutup tabir cerita ini dengan keagungan yang sempurna. Tamat.